Bab 81, Malapetaka Besar Klan Ling. Tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan asal itu menepuk ke bawah dan, seperti yang diduga, sepenuhnya menekan Ling Dongxing dan bahkan menyegel dantiannya. Ling Dongxing saat ini tidak lebih kuat dari orang biasa. Hahaha. Cheng Wenkun tertawa terbahak-bahak. Ia merasa sangat senang, ia sangat gembira dengan pemandangan yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Sejak saat ia membangkitkan basis rohnya dan memulai jalan kultivasinya, ia selalu dibandingkan dengan Ling Dongxing, tetapi kemampuan Ling Dongxing selalu melebihi kemampuannya sendiri dan ia hanya bisa dianggap sebagai yang terbaik kedua. Untungnya, Ling Dongxing tidak pernah berhasil menembus tingkat mata air mengalir, yang memberinya secercah harapan. Dan sekarang saingan terdekat yang selalu membebaninya justru begitu mudah ditaklukkan, bagaimana mungkin dia tidak gembira. Tapi di saat yang sama, dia juga sangat terkejut. Tingkat air mancur mengalir benar-benar terlalu kuat, Cheng Jiyu baru saja berhasil menembus batas dan Ling Dongxing praktis tak berdaya melawannya. Habisi mereka semua, siapapun yang berani melawan, bunuh mereka tanpa terkecuali. Perintahnya dingin, dan dengan lambaian tangannya, semua pendekar bela diri klan Cheng di belakangnya menyerbu ke arah klan Ling, bergerak maju dengan sangat mengintimidasi. Di sisi lain, klan Ling, karena penindasan terhadap kepala klan mereka, serta fakta bahwa pihak lawan memiliki seorang prajurit kuat tingkat mata air mengalir di pihak mereka, mengalami penurunan moral yang drastis, sehingga mereka tidak dapat memberikan perlawanan yang efektif. Ada beberapa anggota klan tingkat pengumpul elemen yang mencoba melarikan diri, namun semuanya dikejar oleh Cheng Jiyu, dan dengan satu pukulan telapak tangan, mereka semua dipukuli hingga hampir mati. Aku tidak pernah menyangka bahwa klan Cheng ternyata masih memiliki prajurit tangguh tingkat mata air mengalir sebagai kartu andalan mereka. Seharusnya dia sudah menembus persaingan baru-baru ini, jika tidak, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang untuk melakukan comeback. Pepatah yang mengatakan setiap anjing akan memiliki harinya sendiri memang benar adanya, siapa sangka klan Cheng benar-benar mampu melakukan kebangkitan besar-besaran secara tiba-tiba, tepat ketika mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Berdasarkan temperamen para anggota klan Cheng, saya khawatir tidak seorang pun dari klan Ling akan mampu lolos dengan selamat. Klan Cheng akan bertanggung jawab atas kota ini di masa depan, dan hari-hari kita mungkin tidak akan mudah setelah ini. Semua penonton takjub melihat kekuatan Cheng Jiyu, tetapi juga tak kuasa menahan desahan dan gelengan kepala. Semua orang dari klan Cheng sombong dan angkuh, dan di masa depan di mana klan mereka yang berkuasa, penduduk kota mungkin akan menghadapi masa-masa sulit. Kurang dari setengah jam kemudian, hampir semua anggota klan Ling tewas. Hanya beberapa anggota klan yang memiliki bisnis di luar kediaman utama klan Ling yang beruntung untuk sementara waktu lolos dari malapetaka ini. Di mana Ling Han? Cheng Jiyu mendekati Ling Dongxing, niat membunuh membara di matanya. Dia telah memerintahkan yang lain untuk mencari Ling Han, namun yang terakhir tidak dapat ditemukan dimanapun di kediaman klan Ling. Hahaha. Ling Dongxing tertawa terbahak-bahak, anakku sudah diterima sebagai murid di Akademi Huyang. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap keluarga kekaisaran negeri hujan. Cheng Wenkun berjalan mendekat dan berkata, anakmu yang tidak berharga itu masuk Akademi Huyang. Siapa yang kau coba bodohi? Ling Dongxing meludah dan berkata, anakku tidak hanya akan masuk Akademi Huyang, dia juga juara pertama turnamen Dayuan kali ini. Di masa depan, dia setidaknya akan berhasil menembus tingkat samudera spiritual, jadi tunggu saja. Omong kosong. Cheng Wenkun mencemooh, anak sampahmu itu bermimpi meraih juara pertama di turnamen Dayuan. Ling Dongxing, kau benar-benar suka berfantasi sampai-sampai menggunakan cerita menggelikan seperti itu untuk mencoba menipu kami. Sebenarnya, jika dia mengatakan bahwa Ling Han mampu masuk ke Akademi Huyang, Cheng Wenkun tetap akan mempercayainya. Lagi pula, Cheng Xiaoyuan dikalahkan oleh Ling Han, tetapi sekarang dia mengatakan bahwa Ling Han mendapat peringkat pertama. Sungguh lelucon besar. Turnamen Dayuan kali ini menjadi tempat berkumpulnya para jenius. Ada pendekar prajurit hebat dari turnamen Dayuan sebelumnya seperti Pangeran Keempat dan Jin Wuji, serta talenta-talenta baru seperti Bai Li Teng Yun dan Xia Zongguang. Bagaimana mungkin Ling Han bisa menang? Lalu kenapa kalau dia sudah diterima di Akademi Huyang? Selama dia belum masuk ke Akademi Huyang, dia tidak bisa dianggap sebagai murid Akademi Huyang. Niat membunuh Cheng Wenkun melonjak, lalu dia berbicara kepada Cheng Jiyu,
Paman ketiga, kenapa kita tidak menggantung mereka semua di pintu masuk kota dan menunggu sampai Ling Han, si binatang kecil itu, kembali lalu membunuh mereka semua? Baiklah, kita akan melakukannya. Aku ingin mencabut jantung dan mengeluarkan paru-paru si bajingan kecil itu, Ling Han, di depannya dan membuatnya merasakan kehilangan darah dagingnya sendiri. Cheng Jiyu mendengus dingin. Kita hanya perlu membiarkan sekitar 10 orang lebih hidup, sedangkan untuk yang lainnya, bunuh mereka semua. Kata Cheng Wenkun dengan nada serius. Cheng Wenkun, kau berani sekali. Ling Dongxing meraung. Anggota klan Ling saja berjumlah beberapa ratus orang, dan ditambah dengan para pelayan dan pengawal mereka, serta mereka yang tidak memiliki nama keluarga yang sama, totalnya mencapai lebih dari 1000. Dan sekarang hanya sekitar 10 orang lebih yang akan tetap hidup, jadi berapa banyak orang yang akan terbunuh? Mengapa aku tidak berani? Cheng Wenkun tertawa dingin. Ini adalah upaya untuk menunjukkan kekuatan klan Cheng, mengorbankan nyawa anggota klan Ling agar penduduk kota awan abu-abu tahu bahwa ini akan menjadi akibat yang tak terhindarkan ketika menentang klan Cheng mereka. Bunuh mereka, teriaknya lantang. Satu persatu, kepala mereka dipenggal tanpa terkecuali. Itu adalah pertumpahan darah total, dan mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Tidak semua anggota klan Ling tidak takut mati. Banyak dari mereka telah memohon belas kasihan, tetapi itu sia-sia. Klan Cheng bertekad untuk memusnahkan klan Ling, dan sama sekali tidak berniat untuk menyerah. Yang ada hanyalah pembantaian, yang mengubah seluruh kediaman klan Ling menjadi alam kematian. Ketika Ling Dongxing menyaksikan semua ini terjadi di depan matanya, ia merasa seolah-olah dirinya lah yang sedang tercabik-cabik. Semua orang ini adalah anggota klannya, dan sebagai kepala klan, bagaimana mungkin hatinya tidak berdarah melihat pemandangan mengerikan ini. Namun ia masih lebih khawatir tentang putranya, jika Ling Han kembali, bagaimana jika ia jatuh ke tangan klan Cheng. Meskipun Ling Han memiliki hubungan yang ramah dengan cukup banyak alkemis tingkat hitam, masalahnya adalah, apakah klan Cheng akan mempercayainya. Terlebih lagi, berita bahwa Ling Han telah memenangkan juara pertama turnamen Dayuan belum menyebar ke daerah ini, jadi klan Cheng tentu saja tidak akan khawatir untuk menyerang putranya. Jika putranya meninggal, lalu sekalipun dia sendiri meninggal, bagaimana dia sanggup menghadapi istrinya? Hatinya dipenuhi kecemasan, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. 10 orang lebih yang selamat dari klan Ling diseret ke pintu masuk timur kota, tempat 10 pilar kayu pendek telah didirikan. Ling Dongxing dan yang lainnya semuanya telah disegel dantiannya, dan mereka semua dipaksa berlutut di tanah, tangan dan kaki mereka diikat ke pilar kayu. Kakak Dasyong. Ling Zixuan menangis terseduh-seduh. Dia adalah salah satu dari sedikit yang selamat, namun mungkin bukan salah satu yang beruntung. Ayah, salah seorang anggota klan Cheng menamparnya dan berteriak, berhenti menangis. Namun Ling Zixuan menangis lebih keras lagi, yang membuatnya marah, dan dia segera menghunus pedang di pinggangnya. Lupakan saja, lupakan saja. Seseorang membujuknya. Mungkin karena Ling Zixuan masih terlalu muda, sehingga rasa iba muncul dalam dirinya. Biarkan saja dia menangis sepuasnya, kita bisa menggunakan itu sebagai peringatan. Inilah takdir yang menanti siapapun yang berani menentang klan Cheng kita. Hehe, kepala klan macam apa kau masih terinjak-injak di bawah kakiku sekarang. Salah satu dari mereka menginjak kepala Ling Dongxing. Dia bahkan sengaja mengoleskan kotoran di sepatunya ke wajah Ling Dongxing, menyebabkan Ling Dongxing gemetar karena marah. Hahaha, jadi apa masalahnya kalau kau berada di lapisan ke-9 tingkat pengumpulan elemen? Sekarang bahkan lapisan ke-6 tingkat pemurnian tubuh pun bisa dengan mudah mengalahkanmu. Klan Ling sudah tamat. Sekarang, kota awan abu-abu menjadi milik klan Cheng kita. Malam berlalu. 10 orang lebih yang tersisa dari klan Ling semuanya menggigil kedinginan, bahkan sampai-sampai es terbentuk di ujung rambut mereka. Terlebih lagi, setelah hampir seharian tanpa makanan atau air, perut mereka semua keroncongan karena lapar. Cheng Wenkun muncul. Dia ingin melihat setiap secercah harapan perlahan lenyap dari mata saingannya yang sudah lama, dan akhirnya melihat dia terjerumus ke dalam keputusasaan mutlak setelah melihat putra satu-satunya meninggal di depan matanya sendiri. Hanya pada saat itulah dia akan membunuh Ling Dongxing, dan akhirnya mengakhiri persaingan yang telah berlangsung di antara mereka selama lebih dari 30 tahun. Ling Dongxing, apakah kau sudah menyesalinya? Dia mengejek dan mencemooh. Baru setelah merasa puas dia akan pergi,
dan keesokan harinya, dia akan muncul kembali tepat waktu untuk terus mengolok-olok mantan saingannya ini. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Ling Dongxing dan yang lainnya hanya tersisa dalam kondisi sekarat. Setelah 3 hari tanpa makanan, jika mereka tidak diberi air, mereka pasti akan mati karena dehidrasi. Namun saat ini mereka sangat lemah, bahkan tidak memiliki energi untuk mengumpat kepada para penculik mereka. Laporkan. Seorang pria berlari mendekat, setengah berlutut di tanah, dia berkata, memberitahu kepala klan, kami telah menemukan jejak Ling Han, dia berada sekitar 50 mil jauhnya dari kota. Hahaha. Cheng Wen-kun terdiam sejenak, sebelum tertawa terbahak-bahak. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, cepat pergi dan panggil paman ketiga. Dia akan segera bisa membalas dendam. Babak 82, Kemarahan Kekerasan Ling Han. Ling Han berlari keluar, dan dengan sangat cepat tiba di kamar Heaven's Medicine Pavilion telah mengatur untuk menerima tamu. Ruangan ini biasanya hanya akan digunakan oleh pelanggan yang lebih besar dari Heaven's Medicine Pavilion, tetapi karena status Ling Han agak unik, pengunjungnya juga dibawa ke sini. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk, segera bertanya, apa yang terjadi pada klan? Ada seorang pria parubaya yang terus-menerus mondar-mandir di dalam dan ketika dia melihat Ling Han, dia segera bergegas ke arahnya seperti panah yang ditembakkan dari busur. Paman Yang Ping. Ling Han mengenali tamunya. Dia adalah anggota dari salah satu keluarga cabang dari klan Ling. Tuan Muda Han. Mata menyala-nyala Ling Yang Ping segera bertulang dengan air mata saat dia berbicara, suaranya tersedak dengan kesedihan yang tak teratasi. Klan Ling kami, klan Ling, telah dihancurkan oleh klan Cheng. Cheng klan. Ling Han berkata dengan cepat, Paman Yang Ping, tenang dulu dan perlahan-lahan jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ling Yang Ping mendapatkan ketenangannya sedikit, sebelum dia sekali lagi mulai berbicara, meskipun tangannya masih gemetar, ada monster kuno di Cheng Clan, yang disebut Cheng Jiyu. Semua orang mengatakan dia sudah mati sejak lama, tetapi kita tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar berada dalam pengasingan selama ini. Beberapa hari yang lalu, dia menerobos ke Gusing Spring Tier. Saat dia menerobos, dia segera memimpin Cheng Clan dan menyerbu ke arah klan kami, menewaskan hampir setiap anggota dari klan. Petik 2. Kuang, berita ini seperti baut tiba-tiba. Tiba-tiba, Ling Han hanya bisa merasakan pandangannya menjadi gelap saat dia hampir pingsan karena pukulan seperti itu. Untungnya, Liu Yutong bertindak tepat waktu dan memeganginya untuk mendukung. Kalau tidak, dia pasti jatuh pingsan ke tanah. Dia secara paksa menenangkan dirinya dan bertanya, bagaimana dengan ayah saya? Klan Head ditangkap oleh Cheng Jiyu dan sekarang sedang diikat di pintu masuk kota, dibiarkan menderita unsur-unsur, dipanggang oleh matahari, ditumbuk oleh hujan, dan kedinginan ketika cuaca berubah dingin. Cheng Jiyu telah menyatakan bahwa dia akan membunuhmu di depan kepala klan kami ketika kau kembali sebelum membunuh semua yang selamat lainnya. Ling Yang Ping mengamuk, aku pergi untuk urusan luar kota ketika ini terjadi, dan dengan demikian untungnya lolos dari bencana ini. Begitu aku mendapat berita tentang itu, aku segera bergegas ke sini. Tuan Muda Han, kau tidak boleh bertindak gegabah, atau kau pasti akan jatuh ke dalam perangkap yang diletakkan oleh klan Cheng. Mereka saat ini sedang menunggumu datang tepat ke perangkap mereka. Petik 2. Ling Yang Ping secara alami dipenuhi dengan kecemasan. Dari saat dia memasuki kota Dayuan, dia sudah mendengar tentang bagaimana Ling Han memenangkan tempat pertama di turnamen Dayuan tahun ini, mengalahkan para jenius seperti Pangeran Keempat dan Jin Wuji. Ini berarti bahwa masa depan Ling Han dipenuhi dengan kemungkinan yang tidak terbatas. Selama dia berhasil selamat untuk melihat usia 30, dia pasti akan bisa menjadi prajurit yang kuat dari Gusing Spring Tier. Dia tentu saja takut kalau Ling Han akan bertindak gegabah. Ling Han adalah pria muda, dan pria muda selalu bersemangat dan mudah menyerah pada emosi. Setelah mengetahui bahwa ayahnya sendiri saat ini sedang ditawan, reaksi pertamanya tentu saja akan menyelamatkannya, tanpa mengetahui bahwa ini hanya akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya sendiri dan membawa akhir yang benar untuk harapan terakhir Ling Clan. Aku mengerti. Tolong jangan khawatir, Paman Yang Ping. Aku tahu batasanku sendiri. Begitu dia tahu ayahnya belum mati, hati Ling Han menjadi tenang, namun bagaimana dia bisa tetap di sana tanpa bergerak sedikitpun. Terpaksa berlutut di pintu masuk kota, menderita segala macam kesulitan karena cuaca, dan ditonton oleh orang lain seperti semacam pertunjukan. Apakah ini cara manusia diperlakukan?
Selain itu, bahkan jika seorang seniman bela diri elemen Gathering Tier memiliki kekuatan hidup dan vitalitas yang kuat, tanpa makanan dan air, ia tidak akan bertahan lebih lama dari orang normal. Jumlah waktu maksimum yang bisa dia pertahankan adalah 5 atau 6 hari, dan kemudian dia pasti akan mati. Dia harus segera bertindak. Setelah memanggil Liu Yutong untuk menemaninya, mereka berdua segera berangkat, bergegas kembali ke Grey Cloud Town. Gusing Spring Tier. Jika lawannya berhasil menembus Gusing Spring Tier sejak lama dan memiliki kecakapan pertempuran seseorang di lapisan kedua atau ketiga Gusing Spring Tier, maka ia mungkin masih merasa takut. Tapi Cheng Jiyu baru saja menerobos, dengan kehebatannya saat ini, dia merasa tidak perlu takut. Lebih jauh lagi, menara hitam dalam dantiannya memberinya satu kesempatan untuk meningkatkan level kultivasinya dengan tingkat lengkap, memungkinkan tingkat kultivasinya untuk secara instan memperbesar hingga lapisan keempat Gusing Spring Tier. Liu Yutong membawa Hun Yu bersama mereka dan kelompok 3, naik 2 kuda, berlari kembali ke Grey Cloud Town. Namun, karena dia tidak tahu bahwa Ling Han memiliki berkah dari menara hitam, dia secara alami memberitahu Zhu Hexin dan Zhang Wei San tentang kejadian di Grey Cloud Town. Kedua lelaki tua itu sedang dalam proses meramu pil kebon. Ketika dia mendengar berita itu, Zhu Hexin langsung marah. Dalam hatinya, dia menganggap Ling Han sebagai setengah dari tuannya, dan sekarang ayah tuannya menderita penghinaan seperti itu di tangan musuh-musuhnya, menunggu untuk dibunuh. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia bukan satu-satunya yang marah. Zhang Wei San juga sangat marah. Dia berutang budi pada Ling Han dan merasa terganggu karena tidak mampu membayar utang ini. Dia segera berangkat bersama dengan Zhu Hexin. Kedua alkemis Black Grade ini segera berangkat, dan berita ini, seolah-olah tiba-tiba tumbuh sayap, menyebar ke setiap sudut kota Dayuan. Apa? Ayah Ling Han telah ditangkap oleh klan Cheng, menunggu untuk dieksekusi bersama dengan Ling Han setelah yang terakhir kembali. Klan macam apa klan Cheng ini? Mereka benar-benar terlalu berani, bukan? Ah, klan Cheng sebenarnya hanya klan kecil, dan hanya baru-baru ini salah satu klan mereka menerobos ke Gusing Spring Tier. Pergi. Segera buat pengaturan untuk membantu Ling Han dalam upaya penyelamatannya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, kita akan dapat membentuk hubungan persahabatan dengan penguasa masa depan. Hahaha, ini benar-benar anugerah kesempatan. Dengan nyaris tidak mengorbankan apapun sebagai imbalannya, kita akan dapat membentuk hubungan yang baik dengan Ling Han. Segera membentuk sebuah kelompok dan ikuti aku ke Grey Cloud Town. Petik 2. Ketika semua klan besar kota mendengar berita itu, mereka berdua terkejut dan gembira. Keterkejutan mereka disebabkan oleh keberanian Cheng Clan, sementara kegembiraan mereka adalah karena kesempatan yang sangat baik untuk membentuk hubungan dekat dengan Ling Han telah jatuh ke pangkuan mereka. Bayangkan saja, mereka mengirim orang-orang mereka untuk membantu Ling Han menyelamatkan ayahnya. Seberapa besar hutang budi ini? Mari kita cepat berangkat, dan menuju ke Grey Cloud Town. Setiap klan yang memiliki prajurit kuat Gusing Spring Tier segera berangkat pada kesempatan pertama yang tersedia. Mereka semua ingin menjadi orang pertama yang menyelamatkan Ling Dongxing dari tahanannya. Besarnya hutang seperti itu akan cukup bagi Ling Han untuk menggunakan seluruh hidupnya untuk membayar mereka. Karena kepanikan yang dialami Ling Han, mereka tidak berhenti kapanpun dalam perjalanan untuk beristirahat. Untungnya, tunggangan mereka adalah Blackfoot Horses, yang memiliki untaian darah binatang iblis. Kalau tidak, kuda normal pasti akan mati karena kelelahan di jalan. Setelah setengah hari perjalanan, Grey Cloud Town sudah mulai terlihat. Dari jauh, Ling Han sudah bisa melihat bahwa ada lebih dari 10 orang berlutut di pintu masuk kota, dan yang ada di tengah, bukankah itu hanya Ling Dongxing? Ayah! Dia berteriak keras, nadanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terukur. Hahaha, kecil ini benar-benar berani untuk kembali. Cheng Wen-kun tertawa keras, mengangkat kaki kanannya untuk menginjak wajah Ling Dongxing, dan berkata, baiklah, aku mengakuinya sekarang. Kamu benar-benar memiliki anak yang baik. Dia jelas tahu bahwa itu berbahaya, tetapi masih kembali untuk mati. Petik 2. Dia tentu saja tidak bermaksud itu sebagai pujian. Dia hanya ingin memperburuk keadaan bagi Ling Dongxing. Setelah hampir 4 hari tanpa makanan, pandangan Ling Dongxing menjadi buram karena kelaparan, jadi dia tidak bisa melihat Ling Han yang agak jauh dari kota. Dia hanya memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin mendengar suara Ling Han.
Dia membuka mulutnya, dan dengan suara lemah, berkata, Haner, lari. Lari cepat. Setelah hampir 4 hari tanpa makanan, pandangan Ling Dongxing menjadi buram karena kelaparan, jadi dia tidak bisa melihat Ling Han yang agak jauh dari kota. Dia hanya memiliki perasaan samar bahwa dia mungkin mendengar suara Ling Han. Dia membuka mulutnya, dan dengan suara lemah, berkata, Haner, lari. Lari cepat. Jangan buang energimu. Dia bahkan tidak bisa mendengarmu. Cheng Wenkun menginjak wajah Ling Dongxing, dan bahkan dengan sengaja menapakkan kakinya, ekspresi jahat di wajahnya. Kesabarannya yang terbatas telah lama hilang selama beberapa hari terakhir, dan ia tidak sabar untuk membantai ayah dan anak ini. Anjing tua, kamu mencari kematian. Ling Han mendesak kudanya untuk berlari kencang dan tiba. Dia melompat dari kudanya. Sua, pedangnya diambil dari sarungnya, segera menyapu ke arah Cheng Wenkun. Sua, Sua, 5 kilatan pedang Qi muncul dalam tarian. Karena kemarahannya yang menjulang tinggi, Ling Han benar-benar mengalami terobosan, dan melangkah ke tingkat memiliki 5 kilasan Sword Qi. Apa? Cheng Wenkun terperangah. Sebenarnya ada 5 kilatan Sword Qi di depan matanya. Dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis serangan yang datang, tetapi serangan Ling Han dipenuhi dengan amarahnya, jadi tentu saja, dia telah melakukan yang terbaik. Ditambah dengan 5 kilatan Sword Qi, seberapa besar kekuatan itu? Ah! Cheng Wenkun melepaskan teriakan mengerikan. Hanya satu serangan yang cukup untuk membuangnya, dan darah berhamburan dari tubuhnya. Peng! Dia jatuh ke tanah. Dia bahkan belum berhasil bangun dan satu kaki turun dari atas, tanpa ampun menginjak wajahnya. Cheng Wenkun tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah menyerang dengan kecepatan penuh dan menabrak batu besar, seolah-olah kepalanya akan meledak kapan saja. Dengan hidungnya patah, dan ia kehilangan sekitar 4 atau 5 gigi, wajahnya sepenuhnya berlumuran darah. Kamu berani mempermalukan ayahku, aku akan membuatmu mengalami neraka hidup. Ling Han berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, dia benar-benar marah. Bab 83, Bagaimana Anda Ingin Mati? Suara kuku balap terdengar, dan Zhu Hexin dan Zhang Weishan juga telah tiba. Hanya beberapa saat di belakang mereka, kedatangan mereka membuat Liu Yutong merasa sangat lega. Dia melompat dari kudanya sendiri dan mulai membebaskan Ling Dongxing dan yang lainnya sehingga Ling Han tidak perlu khawatir. Ayah, cepat, menelan pil Protek Origin ini. Ling Han mengeluarkan botol pil, dan dari dalam, dia mengeluarkan pil berwarna hijau sebelum memberi makan kepada Ling Dongxing. Ling Dongxing tidak punya perasaan khusus tentang ini. Karena putranya memberikannya kepadanya, dia baru saja menelannya dengan patuh. Tapi Zhu Hexin dan Zhang Weishan sama-sama membelalakan mata mereka karena terkejut, karena pil Protek Origin ini juga merupakan pil alkimia yang telah hilang dalam perjalanan waktu dan efeknya bahkan lebih baik daripada pil Reverse. Meskipun Reverse Pil memiliki nama yang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Protek Origin Pil. Singkatnya, sebenarnya ada jarak yang sangat besar antara keduanya. Kedua pil ini adalah pil alkimia tingkat menengah Yellow Grade, tetapi sangat sulit untuk dibuat. Lihat, Zhu Hexin dan Zhang Weishan sudah mendapatkan formula pil lengkap sejak lama, namun belum meramu pil kebon bahkan setelah sekian hari kerja keras. Namun Ling Han sekarang telah mengeluarkan pil Protek Origin, pil alkimia yang bahkan lebih sulit untuk diramu. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak tercengang dengan hal ini? Ling Han menyerahkan pil Protek Origin kepada 10 orang yang selamat plus yang tersisa dari klan Ling. Pil Protek Origin ini adalah hasil dari upayanya untuk meningkatkan pada Reverse Pil dasar, jadi tentu saja, efeknya bahkan lebih baik. Kakak Han, Da Xiong sudah mati. Ayah dan ibu juga sudah mati. Ling Zixuan menangis, saat dia berbaring lemah di pelukan Ling Han. Namun, tidak ada air mata jatuh dari matanya, karena air matanya sudah lama mengering. Aku akan membalas Da Xiong, aku akan membalas semua orang. Ling Han dengan ringan mengusap punggung gadis kecil itu, dan berkata, Suan, baik-baik saja. Tidur, dan ketika kamu bangun, semuanya akan lebih baik. Gadis kecil itu mengangguk. Setelah penderitaan yang dia alami selama 4 hari ini, dia telah lama mencapai batasnya, dan segera tertidur di pelukan Ling Han. Ling Han menyerahkan gadis kecil itu kepada Liu Yutong sebelum matanya kembali ke Cheng Wenkun, membunuh niat yang membakar mereka. Meskipun Hun Yu telah diikat dan dibundel ke pelana, berbaring miring,
Ketika dia dibesarkan di sisi harimau ganas sejak masih sangat muda, dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan suara, "Ho, ho, ho," keluar dari mulutnya. Dia jelas sangat bersemangat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu bisa membentuk 5 kilatan pedang Qi? Cheng Wen-kun bangkit setelah banyak perjuangan. Hidungnya rata, satu sisi mulutnya bengkok, dan wajahnya penuh darah. Bagaimana kamu ingin mati? Ling Han berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda ingin terkoyak anggota badan, atau mungkin kepala Anda hancur? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memilih kematian Anda sendiri. Kecil, jangan kamu menjadi sombong. Bahkan jika kamu telah membentuk 5 kilatan pedang Qi, itu tidak berguna. Di depan kekuatan absolut, satu-satunya ujungmu masih akan mati. Cheng Wen-kun mengejek. Ketika paman ketiga saya tiba, kalian semua akan mati. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, ketika saya mendengar Anda mengatakan ini, saya benar-benar berpikir bahwa saya sedang menghadapi tuan muda yang lalim dan manja dalam usianya yang hanya tahu bagaimana menggunakan orang dewasa klannya sebagai ancaman dan taktik menakut-nakuti. Ketika makhluk tua itu datang, aku secara alami akan memotong kepala anjingnya. Petik 2. Omong kosong, Cheng Wen-kun menjerit kesakitan. Dia sekali lagi ditendang ke tanah oleh Ling Han. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang tak terukur. Agar orang lain menginjak wajahnya adalah hal yang paling memalukan di dunia, dan orang yang telah menginjaknya adalah putra musuhnya yang bersumpah, sudah cukup bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ling Dongxing, tetapi sekarang bahkan Ling Putra Dongxing memiliki kemampuan untuk menginjak wajahnya, bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Dan pada saat ini, penduduk kota semua keluar untuk menonton pertunjukan yang akan datang setelah mendengar berita itu, dan mereka yang tinggal lebih dekat telah tiba. Ketika mereka melihat Ling Han, dengan kehadiran yang menakjubkan dan menginjak wajah Cheng Wen-kun, seolah-olah semua orang telah berubah menjadi batu. Sebelum kemunculan Cheng Jiyu, semua orang di Grey Cloud Town telah mengakui Ling Dongxing dan Cheng Wen-kun sebagai seniman bela diri elit terkuat di kota itu. Keduanya berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, tanpa ada orang lain yang cocok untuk salah satu dari mereka. Dan sekarang orang ini, yang pernah dikenal sebagai yang terkuat di antara mereka semua, sebenarnya diinjak oleh Ling Han, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang mempercayai mata mereka sendiri. Ling Han pernah memiliki reputasi besar sebagai sampah dengan kualitas terburuk. Banyak murid dari Grey Cloud Academy mengingat kata-kata yang pernah diucapkan Liu Yutong, setelah 3 bulan, Ling Han akan menjadi keberadaan yang semua orang hanya bisa memandanginya. Memang, dia sekarang bahkan bisa menginjak Cheng Wen-kun. Siapa di antara mereka yang tidak mau memandangnya? Tapi masalahnya sekarang adalah, prajurit terkuat di kota Cloud Grey adalah Cheng Jiyu, seorang seniman bela diri elit Gusing Spring Tier. Tidak peduli seberapa kuat Ling Han, bagaimana dia bisa lebih kuat daripada Gusing Spring Tier. Dia sudah selesai. Begitu Cheng Jiyu datang, Ling Han pasti akan selesai. Itu benar-benar terlalu buruk untuk seorang jenius kalibernya. Kalau tidak, dia bahkan mungkin bisa menjadi pejuang spiritual Ocean Tier yang kuat di masa depan. Spiritual Ocean Tier? Anda benar-benar berani mengatakan itu berarti sekuat Dayuan King. Pikirkan tentang hal ini, Ling Han baru berusia 17 tahun sekarang, tetapi dia sudah bisa menginjak Cheng Wen-kun seperti ini. Seberapa menakutkan bakatnya? Itu benar. Petik 2. Semua penonton bergumam satu sama lain. Mereka semua tidak optimis tentang Ling Han, berpikir bahwa dia telah kembali untuk menyerah pada kematiannya. Kecakapan hebat Gusing Spring Tier tertanam dalam di tulang mereka semua, terutama di kota kecil seperti Grey Cloud Town. Bagi mereka, seorang prajurit Gusing Spring Tier bisa dibilang dianggap dewa. Pada saat inilah sosok terbang keluar dari kota. Sosok itu bergerak sangat cepat, bahkan kecepatan kuda yang berlari tidak dapat menyamai kecepatannya. Dalam sekejap, sosok itu sudah muncul dari jarak dekat. Itu adalah Cheng Jiyu. Kecil, jadi kamu Ling Han. Iblis jahat yang telah membunuh cucuku. Mata Cheng Jiyu tertuju pada Ling Han, tatapannya sekuat dia ingin melahap Ling Han. Aku Ling Han, dan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ling Han menjawab dengan baik. Hahaha. Aku adalah pejuang yang kuat dari Gusing Spring Tier. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk mengambil hidupku? Cheng Jiyu tidak merasa terburu-buru untuk bertindak. Ini adalah pelakunya yang telah membunuh cucunya.
Dia ingin perlahan menyiksa kecil ini sampai mati. Dan jika kita bertarung juga, Su Hexing dan Zhang Wei-san keduanya melangkah maju. Dan siapa sih kamu Yi? Cheng Jiyu pada awalnya acuh tak acuh, tetapi ketika matanya tertuju pada dua orang yang berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tersentak kaget. Gusing Springtier. Bukan hanya Gusing Springtier, tapi ada dua prajurit yang sangat kuat di depan matanya. Apa? Warga kota semua terperangah. Kedua lelaki tua yang tampak biasa ini sebenarnya juga pejuang tangguh Gusing Springtier. Tidak heran Ling Han berani kembali. Jadi dia benar-benar mendapatkan bantuan dari dua elit seperti Gusing Springtier. Wajah Cheng Jiyu berubah serius. Dia tidak lagi berniat meremehkan kedua orang ini, dan berkata, "Dua saudaraku, bocah ini telah membunuh cucuku. Apapun keuntungan yang telah dijanjikannya kepadamu, aku akan menawarkanmu 2 kali lipat jumlahnya, jadi tolong jangan campur tangan." Petik 2. Wajah Cheng Jiyu berubah serius. Dia tidak lagi berniat meremehkan kedua orang ini, dan berkata, "Dua saudaraku, bocah ini telah membunuh cucuku. Apapun keuntungan yang telah dijanjikannya kepadamu, aku akan menawarkanmu 2 kali lipat jumlahnya, jadi tolong jangan campur tangan." Petik 2. Su Hexing dan Zhang Wei-san bertukar pandang, sebelum tertawa bersamaan. Tawarkan mereka gandakan jumlahnya. Kamu pikir kamu siapa? Berapa banyak formula pil yang Anda miliki, dan seberapa banyak pemahaman yang Anda miliki di bidang alkimia sehingga Anda benar-benar berani membuat janji yang terlalu berlebihan. Beraninya kamu. Masalah teman muda Ling juga masalah kita. Zhang Wei-san berkata, "Cheng, jika kamu menyerah, aku bisa berjanji untuk meminta sedikit belas kasihan dari teman muda Ling atas namamu, dan memberimu kematian yang cepat." Teman muda Ling. Semua orang menghisap udara dengan tiba-tiba di sela-sela giginya yang kering atau tersentak. Dua prajurit kuat Gusing Springtier ini benar-benar menyapa Ling Han, Yang Friend, dan sepenuhnya muncul seolah-olah mereka bersedia untuk berbagi semua beban Ling Han dengannya. Hubungan macam apa ini? Untungnya, baik Su Hexing atau Zhang Wei-san tidak mengenakan lencana yang membuktikan identitas alkemis mereka, atau warga kota ini akan lebih tercengang, karena para alkemis tingkat rendah Black Grade memiliki status yang lebih tinggi daripada pejuang yang kuat dari Gusing Springtier. Haruskah kalian berdua melakukan ini? Cheng Jiyu berkata dengan suara berat. Dia baru saja menerobos ke Gusing Springtier, jadi tingkat kepercayaan dirinya berada di luar grafik. Selain itu, dia pasti tidak percaya bahwa dua prajurit kuat dari Gusing Springtier ini akan pergi keluar untuk Ling Han. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang akan menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu. Peng, 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 peng. Dari kejauhan, kotoran dan tanah beterbangan ke segala arah ketika sekelompok pengendara dengan cepat membuat jalannya. "Saudara Ling, saya telah membawa orang-orang saya untuk membantu Anda." Seorang pria muda melompat dari kudanya dan berkata kepada Ling Han, mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah yang terakhir. Kelompok pengendaranya dengan sangat cepat tiba di dekatnya. Itu adalah Baili Teng Yun. Bab 84, Kedatangan masing-masing pembantu. Baili Teng Yun sendiri tidak menarik banyak perhatian, tetapi kelompok pria yang kuat di belakangnya menyebabkan semua penonton tercengang. Karena, disulam di dada mereka masing-masing adalah kata, Baili. Di dalam yurisdiksi kota Dayuan, hanya ada satu pihak yang berani menggunakan nama Baili sebagai simbol mereka, dan itu adalah Sekte Baili. Selain dari rumah kerajaan Dayuan, salah satu dari 4 pesta terbesar di daerah ini. Cukup banyak orang tersedak syok. Meskipun mereka tidak mengenali Baili Teng Yun, tetapi karena pemuda ini memiliki kemampuan untuk mengambil alih komando sekelompok besar murid dari Baili Sekte, statusnya pasti tidak akan terlalu rendah. Selain itu, dia benar-benar memanggil Ling Han sebagai saudara dan dengan keakraban, jadi apa artinya ini? Ling Han itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Baili Sekte. Ekspresi Cheng Jiyu berubah sekali lagi. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia tidak akan pernah menganggap bahwa dia memiliki kemampuan untuk menentang Sekte Baili. Yang terakhir ini sebenarnya memiliki prajurit elit dari lapisan ke-9 Gusing Springtier sebagai dukungan, bahkan seandainya ada 100 orang di antara dia akan bisa menentang lawan sekuat itu. Satu-satunya harapan yang tersisa sekarang adalah bahwa bocah yang diduga sangat kuat ini sebenarnya tidak memiliki status yang sangat tinggi di Baili Sekte. Hampir tidak ada gelombang yang surut ketika gelombang lainnya naik. Dari kejauhan, gelombang debu dan tanah lain melayang,
dan kelompok pengendara kedua dengan sangat cepat berjalan. Haha, jadi sepertinya saudara Bailey telah tiba lebih dulu. Seorang pria muda melompat dari kudanya. Itu adalah Jin Wuji. Dia mengangkat tangannya yang terkepal ke arah Ling Han, dan berkata, "Kakak Ling, aku juga membawa beberapa orang dari klan rendah hati untuk memberimu tangan. Untuk benar-benar berani menyakiti Paman Ling, aku ingin melihat siapa yang memiliki keberanian." Dia sudah menyebarkan perasaan buruk antara dirinya dan Ling Han, jadi sekarang hubungan antara mereka berdua cukup ramah. Cheng Jiyu mau tak mau memberikan ham, dan berkata, "Dan siapa kamu, berani bicara begitu besar? Berani sekali kamu." Salah satu penjaga Jin klan melangkah keluar, "Apakah mata anjing Anda menjadi buta? Ini tuan muda ketiga klan kami, Jin Wuji." Penduduk kota baru saja mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan sekarang tiba-tiba ada gelombang kejutan dan keheranan lagi. Siapakah Jin Wuji? Tuan muda ketiga klan Jin, dan juga orang paling berbakat di antara generasi muda klan Jin. Dia sangat mungkin mewarisi posisi klan Head of the Clan Jin di masa depan. Jika itu benar, maka, akankah, saudara Bailey, yang dibicarakan Jin Wuji barusan adalah Bailey Teng Yun? Bagaimanapun, Master Sekte dari Bailey Sekte hanya memiliki seorang putra tunggal, dan dia harus berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dua partai paling kuat dari Dayuan City telah tiba, dan tidak ada satupun dari mereka yang diwakili oleh karakter minor. Salah satu dari mereka adalah Tuan Sekte Muda, sementara yang lainnya adalah kepala klan di masa depan, dan mereka berdua memperlakukan Ling Han seperti saudara. Apakah mereka palsu? Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang berani menyamar sebagai keduanya di Dayuan City? Apakah mereka bosan hidup? Cheng Jiyu akhirnya mengungkapkan ekspresi paling gelisah. Ling Han sekarang memiliki perlindungan dari dua pihak yang sangat kuat, jadi bahkan jika dia entah bagaimana berhasil melewati dua pihak besar ini untuk mengambil nyawa Ling Han, dia sendiri juga pasti akan diburu dan dibunuh oleh dua pihak besar ini. Tiba-tiba, dia terjebak dalam dilema. Haruskah dia membalas dendam, atau menyerah? Dia belum menyadari bahwa masalah hari ini tidak akan diselesaikan dengan sederhana, "Aku menyerah" darinya. Dari saat dia telah bergerak ke arah klan Ling, nasibnya sudah ditentukan, dan itu adalah kematian. Teng, 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 dari kejauhan, sekelompok pengendara lainnya dengan sangat cepat mendekat. Warga kota sudah mati rasa karena kaget, berpikir apakah ini anggota lain dari salah satu partai kuat yang hebat lagi. Hahaha, kakak Jin, kakak Bailey, kalian berdua benar-benar tiba dengan sangat cepat. Di tengah-tengah gelak tawa, Li Dongyue melompat dari kudanya, berjalan mendekat dan berkata, "Brother Ling, jika Anda membutuhkan Sekte Serigala Batu kami, Anda hanya perlu mengucapkan kata itu." Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka semua sangat terkejut. Meskipun Jin Clan dan Bailey Sekte memang kuat sendiri, mereka berbasis sangat jauh dari sini. Sekte Serigala Batu adalah tuan mereka yang sebenarnya. Ketika hanya seorang malang datang ke sini, dia sudah cukup untuk menyebabkan semua orang merasa takut dan takut. Dan orang ini sebenarnya bisa memperlakukan Jin Wuji dan Bailey Teng Yun sebagai saudara, jadi statusnya pasti di atas malang. Cheng Wen-kun benar-benar akan mulai menangis, apa yang terjadi di sini, mengapa begitu banyak pihak yang sangat kuat muncul satu demi satu, dan mengapa mereka semua berada di pihak Ling Han. Klan Jin, Sekte Bailey, Sekte Serigala Batu, salah satu dari pihak-pihak ini akan dapat melenyapkan Cheng Clan 10 kali lipat hanya dengan sentakan jari mereka. Terima kasih, semuanya. Tunggu aku untuk membunuh musuhku, dan kita akan minum bersama. Kata Ling Han, mengangkat tangannya yang tergenggam. Kamu bisa membantuku melenyapkan klan Cheng, serahkan saja dua penjahat utama ini padaku. Kamu bisa bergantung pada kami. Jin Wuji dan dua lainnya langsung setuju. Mengesampingkan fakta bahwa ketiga partai mereka berkolaborasi bersama, bahkan jika hanya ada satu dari mereka di sini, kekuatan mereka akan lebih dari cukup untuk dengan mudah menghapus Cheng Clan. Tidak, Cheng Wen-kun berkata, gemetar, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Ketika kamu memusnahkan Ling Clanku, mengapa kamu begitu tanpa ampun? Ling Han berkata dengan suara yang dalam, saya selalu menjadi orang yang sangat adil. Jika orang lain menghormati saya akan melakukan hal yang sama. Tetapi jika ada yang berani melukai sehelai rambut di kepala keluarga saya pasti akan mengembalikan nikmatilah 100 kali lipat.
Petik 2. Jin Wuji dan dua pemimpin lainnya, dengan lambaian tangan, memimpin kelompok mereka terlebih dahulu. Tanpa pejuang elit seperti Cheng Jiyu yang mengawasi hal-hal, apa yang bisa dihitung sebagai klan Cheng? Berhenti di sana, Cheng Jiyu berteriak keras. Dia tentu saja tidak akan hanya berdiri dan menonton ketika klannya dihancurkan. Tetapi dia baru saja mengangkat kakinya ketika dia melihat Su Hexin dan Zhang Weishan secara bersamaan melompat keluar dan mengelilinginya, salah satu dari mereka di depannya, sementara yang lain di belakangnya. Teng, teng, teng. Dan pada saat ini, semakin banyak orang bergegas mendekat. Di antara mereka, ada klan kecil kota Dayuan serta pesta dari kota-kota lain. Beberapa bahkan memiliki seniman bela diri elit Gusing Spring Tier di tengah-tengah mereka. Mereka tiba satu demi satu, dan praktis menenggelamkan Grey Cloud Town dengan jumlah mereka. Ini terlalu menakutkan. Sekarang, selain dari rumah kerajaan Raja Dayuan, semua pihak dengan reputasi hampir semuanya telah tiba. Dan orang-orang ini, mereka semua datang karena Ling Han. Sejak kapan tuan muda sampah ini menjadi begitu hebat? Wajah Cheng Wenkun berubah pucat, sepertinya Cheng Clan tidak akan bisa lepas dari malapetaka yang akan menimpa mereka hari ini. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Kenapa dia tidak membunuh Ling Dongxing saja? Setidaknya saat itu, dia akan menarik musuh bebuyutannya hingga mati bersamanya, jadi dia tidak akan memiliki perjalanan yang sangat sepi ke alam baka. Kaki Ling Han diturunkan, dan melangkah berat di wajah Cheng Wenkun. Anjing tua, Anda masih berani memiliki niat jahat bahkan sekarang. Hahaha, jadi bagaimana jika aku mati? Klan Ling klanmu juga telah mati bersamaku. Cheng Wenkun tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan hidup, jadi dia memutuskan untuk hanya berhati-hati terhadap angin, dan menatap Ling Han dengan marah. Ling Han memberikan kep kakinya yang lain dan menghancurkan semua gigi di mulut Cheng Wenkun. Penderitaan menyebabkan dia bergerak dengan penuh semangat, namun karena Ling Han masih menginjaknya, dia hanya berhasil terus-menerus jatuh di tanah. Saudara Ling, seorang pria jangkung, muda keluar dari barisan yang lain. Aura pemuda ini tersapu oleh riak-riak yang menakutkan. Itu adalah Qi Yongye. Salam, Pangeran keempat. Yang lain semua membungkuk memberi salam. Keempat, Pangeran keempat. Warga kota Grey Cloud Town semuanya terpana untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya, mereka kembali ke kenyataan, dan dengan cepat mengikuti yang lain untuk sujud hormat. Pikiran mereka dipenuhi dengan keheranan. Sekarang, semua pihak yang berbeda dari Dayuan City telah tiba, dan mereka hanya punya satu alasan untuk datang ke sini, Ling Han. Sihir apa yang sebenarnya dia miliki? Dan pada saat ini, Cheng Wenkun telah benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan. Bahkan rumah kerajaan Dayuan datang karena Ling Han, jadi harapan apa lagi yang tersisa untuk klan Cheng? Apakah kamu akan memaksaku untuk pergi keluar? Cheng Jiyu meraung keras, matanya membelalak karena marah. Dari kelihatannya, Cheng Clan pasti akan musnah hari ini. Oleh karena itu, dia pasti harus melarikan diri dan bertahan hidup, sehingga dia bisa menemukan kesempatan di masa depan untuk membunuh Ling Han. Tidak hanya Ling Han, tetapi juga semua yang selamat dari klan Ling. Satu-satunya jalanmu adalah kematian, Su Hexin berkata dengan dingin. Cheng Jiyu sebenarnya berani menyakiti ayah dari seseorang yang dia anggap sebagai setengah dari tuannya, lelaki tua itu juga sekarang sedang marah. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 85, tidak ada lagi Cheng Clan. Cheng Jiyu berusaha sekuat tenaga. Dia ingin memotong jalan darah dan kembali lagi nanti untuk mengklaim pembalasannya. Secara teoritis, bahkan jika ada 3 dari dia masih akan tidak cocok untuk Su Hexin dan Zhang Weishan, apalagi sekarang keduanya bekerja sama. Namun, jika seorang seniman bela diri Gusing Spring Tier membuang semua peringatan dan pergi keluar, itu masih merupakan hal yang sangat menakutkan. Bahkan Su Hexin atau Zhang Weishan tidak berani untuk berhadapan langsung dengan Cheng Jiyu. Mereka tidak mau diseret bersama dengan yang terakhir. Selain itu, berapa lama dia bisa bertahan setelah membuang semua perhatian? Mereka hanya perlu menghentikannya untuk sementara waktu, dan setelah ledakan energinya habis,
kecakapan pertempuran Cheng Jiyu secara alami akan turun drastis, dan pada saat itu, akan sangat mudah untuk mengalahkannya. Kecil, kamu pasti akan mati. Semua orang di Ling Clan kamu akan mati. Cheng Wenkun memanggil dengan keras. Selama Cheng Jiyu berhasil melarikan diri dengan hidupnya, maka klan Ling pasti akan tersingkir. Kecuali Zhu Hexin dan Zhang Wei-san berencana untuk berjaga di kediaman Ling Clan selama sisa hidup mereka. Berisik. Ling Han memberikan ham dingin, dan kakinya terhentak dengan kuat. Dan seluruh kepala Cheng Wenkun dicap menjadi bubur. Darah menyembur keluar dalam semburan, dan tubuh tanpa kepala itu berjuang untuk beberapa waktu sebelum gerakannya berhenti. Pemandangan ini mengejutkan semua penonton, ketika mereka berpikir bahwa pemuda ini benar-benar memiliki nyali baja. Membunuh seorang pria bukan tidak mungkin, tetapi yang menakutkan adalah betapa dinginnya dia melakukan perbuatan seperti itu. Dengan satu kep kakinya, kepala Cheng Wenkun hancur menjadi bubur, namun tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Itu terlalu mengerikan. Bocah-bocah dari klan Ling ini memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa, untuk tidak pernah berbelas kasih kepada musuh-musuhnya, dan membunuh mereka dengan kejam. Itu benar, orang yang penyayang, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, tidak akan pernah hidup lama. Tapi ketika aku mengerti itu, aku sudah berusia lebih dari 30 tahun, dan bocah dari klan Ling ini saat ini baru berusia 17 tahun. Dia benar-benar mengesankan. Mata Hunyu cerah. Dia memiliki naluri binatang buas, dan sangat bisa merasakan niat membunuh yang berasal dari Ling Han. Dia takut dan gembira, karena itu adalah perasaan yang akrab baginya. Dia menggeliat, dan benar-benar ingin menerkam ke sisi Ling Han, tetapi karena kedua lengan dan kakinya diikat, dia hanya bisa berjuang tanpa tujuan. Meskipun Ling Han telah membunuh salah satu pelaku yang bertanggung jawab, amarahnya tidak berkurang sedikit pun. Penampilan ayah dan klannya yang menyedihkan dan terhina tidak bisa dihilangkan dari mata pikirannya, jadi niat membunuhnya membakar lebih kuat lagi. Tatapannya tertuju pada Cheng Jiyu. Ini adalah pelakunya yang lain, atau bisa dikatakan bahwa dia adalah pelakunya dari seluruh musibah ini. Karena jika bukan karena Cheng Jiyu, bagaimana mungkin klan Cheng berani menyerang klan Ling? Dia pasti harus membunuh iblis ini dengan tangannya sendiri. Minggir, dia berteriak keras, dan terbang maju dengan menyerang Cheng Jiyu. Zhu Hexin dan Zhang Wei-san keduanya terperangah. Mereka akan menghentikan Ling Han, sehingga dia tidak akan terlibat dalam situasi berbahaya seperti itu. Namun Ling Han berteriak, aku ingin mengalahkan anjing tua ini sendirian, jangan kalian berdua ikut campur. Wajahnya ditentukan, dan tidak mengizinkan mereka untuk menolak. Zhu Hexin dan Zhang Wei-san hanya bisa mundur, tetapi mereka masih mempersiapkan diri. Begitu mereka melihat Ling Han dalam bahaya, mereka pasti akan turun tangan dan membantunya, bahkan jika mereka akan ditegur oleh Ling Han nanti. Ling Han menstimulasi darah Lone Wolf, dan kehebatannya, yang awalnya di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier, semakin ditingkatkan. Namun, karena fakta bahwa ia tidak menderita cedera yang melemahkan, peningkatan dari Lone Wolf's Blood tidak terlalu besar, dan hanya memungkinkan kecakapan bertarungnya untuk mencapai periode puncak dari lapisan ke-8 elemen Gathering Tier. Tapi bersama dengan tarian cepat 5 kilasan pedang Qi, dan seni pedang mengejutkan listrik, kekuatannya masih sesuatu yang harus ditakuti. Namun Cheng Jiyu tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Memberikan dengusan ringan, dia memukul berulang kali dengan telapak tangannya, yang semuanya berubah menjadi tangan raksasa yang terbentuk dari Origin Power, menyerang ke arah Ling Han. Tangan raksasa Origin Power ini sangat solid, dan dengan mudah menghancurkan kilasan pedang Qi yang masuk, sepenuhnya menampilkan kekuatan prajurit yang kuat dari Gusing Spring Tier. Kecil, apa yang kamu lakukan sekarang hanya mencari kematianmu sendiri. Cheng Jiyu sangat senang. Dia bisa mengatakan apakah itu Zhu Hexin, atau Zhang Wei-san, atau berbagai pihak dari kota Dayuan, mereka semua benar-benar datang karena Ling Han. Jadi, selama dia berhasil mengalahkan Ling Han, dia akan bisa membawanya sandera dan melarikan diri dari pengepungan ini. Ketika dia akhirnya aman, dia tentu saja akan membunuh Ling Han dengan satu serangan telapak tangan dan dengan demikian mencapai pembalasannya, dan tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini seumur hidupnya. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ling Han mendesis, melambaikan pedangnya berulang kali, pedang Qi dari serangannya tampak seperti pelangi. Namun, kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Cheng Jiyu masih terlalu besar.
Dengan satu tepukan tangan raksasa yang terbentuk dari origin power dari Cheng Jiyu, dia bisa merasakan organ-organ dalamnya bergetar karena dampaknya. Tetapi karena dia sudah mempelajari kemampuan tubuh pohon mati, dan juga memiliki gulir surga yang tidak dapat dihancurkan untuk membantunya memulihkan luka-lukanya, dia hanya tampak sedih. Namun, sebenarnya, serangan berulang benar-benar membantu untuk lebih darah Lone Wolf, dan membiarkan kekuatannya meningkat lebih jauh. Namun, tidak peduli seberapa besar peningkatan daya itu, tidak mungkin bagi kekuatannya untuk menembus ke Gusing Spring Tier. Ling Han mengerutkan kening. Ruang di dantiannya sekarang luar biasa besar, jadi kemampuannya untuk bertahan dalam pertempuran adalah sesuatu yang harus ditakuti, dan bersama dengan kemampuan pemulihan diri dari gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, ia dapat dengan mudah menunggu Cheng Jiyu mendorong dirinya sendiri untuk mati karena kelelahan. Tapi dia bertindak karena balas dendam sekarang, dan untuk menyeret pertempuran ini begitu lama. Dia tidak bisa menunggu, dan Ling Dongxing juga tidak bisa. Selain itu, dia tidak ingin Ling Dongxing mengkhawatirkannya lagi. Pada kasus ini, tatapan Ling Han menguat, dan tanpa ragu sedikit pun, dia berkomunikasi dengan Menara Hitam. Dia ingin menggunakan berkat Menara Hitam untuk memperkuat dirinya sendiri, dan meningkatkan kehebatan pertempurannya dengan seluruh tingkat. Menara Hitam, ayo, beri aku kekuatan. Di dalam dantiannya, menara hitam itu bergetar ringan, dan kekuatan misterius terpancar darinya ketika mulai berkobar. Kekuatan ini menyembur keluar dalam tubuh Ling Han, dan meningkatkan tingkat kultivasinya pada tingkat yang sangat cepat, lapisan kelima dari elemen Gathering Tier, lapisan keenam, lapisan ketujuh, dalam waktu baginya untuk mengambil nafas tunggal, tingkat budidayanya telah menembus ke Gusing Spring Tier, dan terus meningkat setelah itu, akhirnya berhenti di lapisan keempat Gusing Spring Tier. Itu benar-benar meningkatkan level kultivasinya dengan peningkatan besar-besaran dari seluruh tingkat. Setelah merasakan peningkatan kekuatan yang sangat besar dalam diri Ling Han, Cheng Jiyu, Su Hexin dan Zhang Weishan semua merasa seolah bola mata mereka akan menyembul karena keterkejutan yang luar biasa ini. Bagaimana ini mungkin? Seorang seniman bela diri di lapisan keempat elemen Gathering Tier sebenarnya secara instan meningkatkan level budayanya sendiri dengan seluruh tingkat. Dia benar-benar pantas mendapatkan nama jenius alkimia. Su Hexin dan Zhang Weishan segera berpikir bahwa Ling Han pasti telah menelan beberapa jenis pil alkimia untuk mencapai peningkatan kekuatan seperti itu, dan mereka tidak dapat membantu kekaguman dan rasa hormat yang mereka rasakan terhadap kemampuan Ling Han sebagai alkemis yang semakin meningkat. Apakah ada pil alkimia di dunia ini? Kedua lelaki tua itu bahkan tidak ragu sedikit pun. Mereka sudah datang ke panggung bahwa mereka akan secara membuta mempercayai kemampuan Ling Han sebagai seorang alkemis. Kurang ajar kau. Cheng Jiyu meraung, dan telapak tangannya memukul berulang kali. Satu demi satu, tangan raksasa origin power hidup kembali dan menuju ke Ling Han. Ling Han memberikan tangan kirinya meringkuk dan terbang maju dalam serangannya sendiri. Hanya kekuatannya telah ditingkatkan menjadi Gusing Spring Tier, jadi dia masih tidak bisa memberikan bentuk kepada origin power-nya. Tapi itu tidak apa-apa, kekuatan lapisan keempat Gusing Spring Tier akan benar-benar mendominasi lapisan pertama, jadi dengan satu pukulan, tangan raksasa berwarna hijau yang dibentuk oleh origin power langsung hancur berkeping-keping. Ling Han sudah maju ke depan, dan dengan gelombang pedangnya, 5 kilatan pedang Qi terbang ke depan. Segera muncul 5 luka pedang di dada Cheng Jiyu, menyebabkan dadanya menjadi adegan berdarah-darah dan daging. Lukanya begitu dalam sehingga tulang dan organ dalamnya bahkan bisa terlihat samar. Anjing tua, serahkan hidupmu. Ling Han berkata dengan suara yang dalam. Kecil, kamu hanya secara paksa meningkatkan kekuatanmu ke Gusing Spring Tier, tapi berapa banyak kekuatan yang sebenarnya bisa kamu perlihatkan? Aku pasti akan bisa membunuhmu. Cheng Jiyu melepaskan raungan marah. Tangannya bergerak terus-menerus saat dia menggunakan seni rahasia klan Cheng, pakar bersenjata pakar. Sayangnya, meskipun ia telah berhasil menembus Gusing Spring Tier, dan sekarang dapat mengembangkan teknik seni bela diri Black Grade, masalahnya adalah bahwa Cheng Clan bahkan tidak memiliki teknik seni bela diri tingkat tinggi Yellow Grade, di mana mereka bisa dapat mendapatkan teknik bela diri Black Grade. Fist bersenjata pakar ini hanya teknik tingkat menengah Yellow Grade, jadi kekuatannya sangat terbatas. Tidak mungkin itu bisa mengimbangi kesenjangan daya antara lapisan pertama dan keempat Gusing Spring Tier. Ling Han tersenyum dingin.
Jika seorang seniman bela diri biasa secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri secara keseluruhan, dia memang tidak akan bisa mengendalikan kekuatan mengerikan seperti itu, karena peningkatan seperti itu terlalu besar. Tapi dia berbeda. Dalam kehidupan terakhirnya, tingkat kultivasinya berasal dari Heaven Tier, jadi apa yang bisa dihitung sebagai lapisan keempat dari Spring Tier Gusing. Ling Han melambaikan pedangnya dalam rentetan serangan yang kuat, pedang Qi-nya tampak seperti pelangi, benar-benar mendominasi Cheng Jiyu. Lapisan keempat Gusing Spring Tier melawan lapisan pertama, yang akan menjadi pertempuran satu sisi di tempat pertama. Peng! Ling Han mengangkat kakinya dan mengarahkan tendangan ke dada Cheng Jiyu. Ka! Bunyi patah tulang dan patah terdengar. Setidaknya 4 tulang rusuk Cheng Jiyu telah patah, dan dantiannya benar-benar hancur ketika tubuhnya meluncur ke kanan di depan Ling Dongxing. Berlutut, Ling Han memerintah dengan dingin. Omong kosong, Cheng Jiyu berteriak dengan marah. Bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya di depan musuhnya. Kamu tidak punya pilihan. Ling Han mengayunkan pedangnya. Dua cipratan darah muncul, dan tendon kaki Cheng Jiyu telah robek, dan dia tidak bisa menahan kakinya dari membungkuk ketika dia berlutut di depan Ling Dongxing. Binatang kecil, bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan mengampuni kamu. Cheng Jiyu memuntahkan darah. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk memohon belas kasihan. Matanya tajam seperti belati karena dia ingin tidak lebih dari menikam Ling Han sampai mati hanya dengan matanya. Ayah, orang ini milikmu. Ling Han menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Ling Dongxing ingin lebih banyak lagi untuk membunuh musuh ini dengan tangannya sendiri. Baiklah, wajah Ling Dongxing dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingat bagaimana klannya dibunuh tepat di depan matanya, seolah-olah mereka hanyalah binatang yang akan disembelih. Darah mereka telah melukis seluruh residence Ling klan merah, dan tubuh mereka berbaring di mana-mana. Matanya langsung memerah, dan mengambil pedang yang diserahkan Ling Han kepadanya, dia langsung menyerang dengan tikaman. Pedang yang tajam menusuk ke dadanya, dan Cheng Jiyu memelototi Ling Dongxing dengan sangat tidak mau. Mulutnya membuka dan menutup beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya darah yang keluar dari mulutnya, kepalanya miring ke satu sisi, dan dia mati. Ling Dongxing menendang tubuh Cheng Jiyu dan mayat itu terbang agak jauh. Dia mengangkat wajahnya ke langit dan melepaskan raungan marah. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi Cheng Clan di Grey Cloud Town. Bab 86, Liu Yutong menerobos. Di bawah pengepungan dan penyerangan dari banyak pihak yang berbeda, bagaimana mungkin klan Cheng melawan? Mereka langsung musnah. Mungkin ada beberapa yang beruntung telah melarikan diri, tetapi dengan status Ling Han saat ini di Dayuan City, para korban Cheng Clan akhirnya akan dibenci oleh semua. Mereka harus terus berlari dan bersembunyi, atau mereka pasti akan ditangkap dan dikirim langsung ke klan Ling. Siapa yang tidak ingin berteman dengan Ling Han? Tidak ada banyak anggota Ling Clan yang sebelumnya berkembang yang selamat. Dengan demikian, Qi Yongye dan yang lainnya tidak segera pergi setelah menghilangkan Cheng Clan. Mereka meninggalkan orang-orang mereka untuk membantu klan Ling mengendalikan situasi. Tapi setelah pertempuran seperti itu, kemungkinan besar tidak ada pihak lain di dalam yurisdiksi kota Dayuan yang berani menjadi musuh klan Ling. Sebelumnya, lebih dari 100 pihak yang berbeda dari berbagai kekuatan dan mungkin datang untuk membantu Ling Han, jadi siapa yang tidak takut melihat pengulangan adegan ini? Semua properti Cheng Clan secara alami jatuh ke dalam kepemilikan Ling Clan. Namun, karena Cheng Clan telah lama dipaksa mengalami kesulitan ekonomi, mereka sebenarnya hampir miskin. Namun, mineral mereka masih ada, dan begitu juga banyak toko mereka. Dengan manajemen yang tepat, properti ini pasti akan dapat menghasilkan pendapatan besar-besaran untuk klan Ling. Setelah tinggal di Ling Clan Residence selama sekitar 1 hari, Qi Yongye dan yang lainnya minta diri dan pergi. Mereka akan berangkat menuju Akademi Huyang, dan karena Ling Han akan pergi ke tempat yang sama segera, mereka tidak pergi dengan berat hati. Lagi pula, mereka akan dapat bertemu lagi dalam beberapa hari. Sementara itu, Liu Yutong memasuki pengasingan sebagai persiapan untuk menerobos ke Gusing Spring Tier, karena dia merasa dia benar-benar tidak berguna. Pada saat Ling Han paling membutuhkan pelayan wanita kecilnya, dia bahkan tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya, menyebabkan dia merasa sangat tidak puas dengan kemampuannya saat ini. Jadi,
Begitu bahaya sudah berakhir, dia segera memulai proses menerobos. Ling Han juga perlu tinggal lebih lama untuk membantu mengurus beberapa masalah klan, jadi dia memutuskan untuk menunggu sampai Liu Yutong berhasil menembus Gusing Spring Tier sebelum membawa Ling Zixuan dan Hu Niu bersama mereka ke Hu Yang Academy. Item pertama dalam agenda secara alami adalah pemakaman klan-klan Ling. Terlalu banyak orang yang meninggal, hanya pemakaman saja yang memakan waktu 7 hari. Selain itu, karena terlalu banyak klan mereka telah meninggal, ada kebutuhan untuk menambah tenaga mereka dengan jumlah besar, atau tidak mungkin untuk mengelola begitu banyak properti yang berbeda. Ling Han tidak banyak membantu. Dia adalah seorang ahli dalam alkimia dan seni bela diri, tetapi dalam hal-hal seperti itu, dia benar-benar tidak berpengalaman. Untungnya, Qi Yongye dan yang lainnya meninggalkan banyak orang mereka sendiri untuk membantu, dan telah berjanji bahwa mereka akan menunggu sampai klan Ling pulih sebelum memanggil orang-orang itu kembali. Sementara itu, Chen Fenglai datang sekali, membawa beberapa berita kepada Ling Han. Chen Pengju memang tergelincir setelah minum terlalu banyak, dan insiden pembunuhan Hang Zhan diketahui oleh orang lain. Orang itu, setelah ragu-ragu, akhirnya memutuskan untuk pergi ke Stone Wolf Sect untuk menceritakan rahasia ini sehingga dia bisa mendapatkan beberapa manfaat. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar bertemu Chen Fenglai, dan setelah Chen Fenglai menemukan seluruh cerita, dia segera membunuh orang itu agar dia tidak membocorkan rahasia. Chen Fenglai sengaja datang untuk mengekspresikan itikat baiknya. Chen Fenglai saat ini tidak lagi berani memikirkan mengkhianati Ling Han, berapa banyak pihak yang berdiri di belakang Ling Han. Kecuali Chen Fenglai telah kehilangan akal sehatnya, jika tidak dia tidak akan berani membuat masalah. Dengan demikian, Ling Han memberinya formula obat lengkap untuk menyelesaikan keadaan kegilaannya sebagai hadiah. Pada hari ke-9, gelombang kekuatan yang sangat kuat menyapu keluar halaman bagian dalam Ling Clan Residence, dan tekanan yang mengerikan menyebabkan banyak seniman bela diri elit Gusing Spring Tier merasa seolah-olah hati dan jiwa mereka berdebar kencang. Liu Yutong telah menerobos. Ling Han telah duduk di tengah-tengah halaman di tengah-tengah kultivasi ketika sesosok-sosok terbang ke arahnya sebelum berhenti di sisinya. Itu Liu Yutong. Tidak buruk, 8 hari dan kamu telah menerobos, bakatmu benar-benar tidak buruk. Ling Han tersenyum dan mengangguk. Meskipun dia sebelumnya memberi Liu Yutong banyak pengalaman berharga dalam pertempuran, tetapi untuk dapat menembus sepenuhnya hanya dalam 8 hari, bakat Liu Yutong di bidang seni bela diri memang sangat tinggi. Liu Yutong mengangguk, dan dengan suara tegas, dia berkata, di masa depan, aku pasti tidak akan menjadi bebanmu. Sebaliknya, aku akan menjadi penolong yang bisa kau andalkan. Haha, aku percaya padamu, kata Ling Han sambil tertawa. Setelah berpikir, dia berkata, karena kamu telah menembus Gusing Spring Tier, maka aku akan mengajarimu teknik budidaya tingkat ketiga dari Three Yin Mysterious Arts. Setelah kamu menguasainya, kamu tidak akan pernah perlu khawatir jatuh pingsan lagi. Petik 2. N. Liu Yutong mengangguk, tampak sedikit bersemangat, ini adalah teknik kultivasi kelas surga, dan bagi seorang maniak seni bela diri seperti dirinya, itu adalah godaan yang tak tertahankan. Keduanya kembali ke ruang batin, dan Ling Han secara alami lagi menjalani tes sendiri sementara dia membimbingnya dalam teknik kultivasi, menyebabkan emosinya bergejolak terus-menerus. Gadis muda ini memang iblis. Setelah banyak kesulitan, dia akhirnya selesai membimbingnya dalam teknik kultivasi. Ling Han sekali lagi melangkah keluar dan terus duduk bersila di halaman. Sebelumnya, menara hitam memungkinkannya untuk sementara waktu memperoleh kekuatan Gusing Spring Tier, tetapi itu hanya berlangsung selama 1 jam. Dan lain kali dia ingin menggunakan kekuatan menara hitam lagi, dia harus menunggu sampai dia berhasil menembus Gusing Spring Tier. Namun, ketika dia akhirnya berhasil menembus Gusing Spring Tier, dia bisa mendapatkan pemahaman awal tentang rahasia di balik menara hitam. Dia tidak tahu kejutan macam apa yang menantinya saat itu. Selain itu, Ling Han juga telah mencapai lapisan kelima elemen Gathering Tier sekarang. Alasan mengapa dia bisa menembus begitu cepat adalah karena setelah restu menara hitam telah habis, meskipun kekuatan yang dia peroleh sangat cepat menghilang, sepertinya seolah-olah sebagian kecil dari itu telah ditinggalkan dalam dirinya, tubuh. Setelah beberapa hari pencernaan, kekuatan ini sekarang sepenuhnya menjadi miliknya. Awalnya, dia hanya membutuhkan sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan akumulasi energi yang cukup untuk menembus lapisan berikutnya,
Tetapi sekarang setelah dia memperoleh manfaat seperti itu, secara alami semuanya berjalan lancar, dan seperti yang diharapkan, dia berhasil menembus. Dengan stimulasi dari Five Elements Origin Nuclei, kekuatannya akan melambung ke lapisan ke-9 elemen Gathering Tier. Jika dia bertarung dengan Qi Yongye lagi sekarang, dia seharusnya bisa mencapai kemenangan mutlak. Kekuatan pertempuranku saat ini seharusnya sekitar 14 bintang, kan? Ling Han bergumam pada dirinya sendiri. Di bidang seni bela diri, ada banyak orang jenius yang bisa mengabaikan kesenjangan antara tingkat kultivasi mereka sendiri dan lawan mereka untuk menantang seseorang yang jauh lebih kuat daripada mereka. Kecakapan pertempuran mereka yang sebenarnya tidak sesuai dengan tingkat kultivasi mereka yang sebenarnya, dan tingkat kultivasi benar-benar tidak dapat mengukur kecakapan pertempuran seorang jenius. Akibatnya, dunia seni bela diri memiliki cara yang berbeda untuk mengukur kecakapan pertempuran, dinamakan sebagai bintang pertempuran. Sebagai contoh, jika seorang jenius yang tingkat budidaya sebenarnya hanya lapisan keempat dari elemen Gathering Tier mampu bertarung secara merata dengan lawan dari lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, kecakapan pertempurannya akan menjadi 6 bintang. Dalam lapisan ke-9 dari elemen Gathering Tier, kecakapan pertempuran Li Dongyue adalah yang terlemah, jadi dia hanya memiliki 10 bintang. Jin Wuji seharusnya memiliki 11 bintang, dan Qi Yongye, karena menggunakan teknik Fish Anak Langit bersama dengan 3 kilasan Fish Qi, harus bisa mencapai 13 bintang, pikir Ling Han. Namun, ada terlalu banyak variabel yang dapat mempengaruhi kecakapan pertempuran. Misalnya, jika Bai Li Tengyun memegang tongkat kehancuran, kecakapan pertempurannya akan cukup untuk melambung ke 11 bintang, tetapi tanpa staf ini, kecakapan pertempurannya hanya sekitar 9 bintang. Dia bahkan tidak akan bisa menyaingi Li Dongyue. Beberapa orang adalah tipe emosional. Di bawah amarah yang hebat, atau setelah minum terlalu banyak, kecakapan pertempuran mereka akan meningkat. Akibatnya, sementara level kultivasi tidak berubah, battle stars adalah variabel. Hanya situasi waktu nyata yang dapat mengungkapkan berapa banyak bintang yang dapat dicapai seseorang dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan terakhir saya, meskipun tingkat kultivasi saya adalah periode puncak Heaven Tier, kecakapan pertempuran saya seharusnya hanya sekitar 9 bintang, atau paling banyak 10 bintang. Aku ingin tahu level apa yang bisa dicapai oleh para aneh itu. Petik 1. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah menghabiskan waktunya entah terus-menerus meramu pil alkimia, atau mengasingkan diri untuk menerobos ke tingkat budidaya berikutnya. Bahkan ketika dia telah mencapai tingkat tertinggi yang bisa dia tuju dalam hal tingkat kultivasi, dia masih tidak mencari 6 prajurit kuat tier surga lainnya untuk pertarungan serius. Ketika dia mengingat itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dan pada saat itulah suara keributan terdengar dari luar. Dengan cepat ia berpindah ke pelataran dalam di mana ia berada, dan menjadi semakin dekat. Peng, setelah beberapa saat, keributan menyebar ke halaman ini, pintunya terbuka lebar, dan seorang pemuda jangkung ramping masuk. Orang ini memiliki penampilan yang mengesankan. Dia mengenakan pakaian bersulam, pedang tergantung di pinggangnya. Ekspresinya adalah kesombongan yang ekstrim, seolah-olah dia tidak menginginkan apa-apa selain memiliki lubang hidungnya menghadap ke langit, membuatnya seolah-olah datang ke sini merupakan latihan kerendahan hati yang paling tinggi baginya. Di belakangnya diikuti sekelompok pelayan klan Ling. Mereka semua bawahan Qi Yongye dan yang lainnya telah meninggalkan untuk melayani Ling Han. Semua dari mereka ditutupi tanah, seolah-olah mereka baru saja dipukuli. Beberapa bahkan lengan mereka patah. Yang ini tidak datang dengan niat baik. Bab 87, Hubo. Pemuda ini, di Gusing Spring Tier. Mata Ling Han menyipit. Orang ini tampaknya baru berusia sekitar 23 atau 24 tahun, namun ia telah melangkah ke Gusing Spring Tier, dan bahkan telah mencapai periode puncak lapisan pertama. Di Rain Country, orang seperti ini pasti akan dianggap jenius. Mungkinkah ini Feng Yan? Di bidang kendali kota Dayuan, jika Anda bertanya musuh apa yang ia miliki, maka itu hanya bisa Feng Luo, yang telah menderita kerugian 2 kali dengan tangannya. Dapatkah pria itu meminta saudaranya untuk kembali? Tidak. Menurut rumor, Feng Yan sudah berada di lapisan ketiga Gusing Spring Tier. Namun, orang ini benar-benar terlalu kejam. Dia jelas telah memaksakan perjalanannya ke sini, dan ketika seseorang berani menghentikannya, dia benar-benar bertindak untuk melukai mereka. Tuan Mudahan, orang ini berkata bahwa dia ingin melihat Nona Liu,
dan memaksakan jalan masuk. Beberapa dari kita mencoba menghentikannya, tetapi dia terbunuh olehnya dalam usaha mereka. Salah satu petugas yang mengikuti di belakang pemuda ini segera berkata kepada Ling Han, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Ling Han tidak bisa menahan amarahnya dari naik. Menembus jalan sudah cukup arogan, dia benar-benar berani membunuh orang ini, hanya karena dia berada di Gusing Spring Tier. Apakah sebenarnya melanggar hukum sampai titik seperti itu? Pergi, aku perintahkan kamu untuk mengundang Yu Tong di sini. Pria muda ini berkata kepada Ling Han seolah-olah dia sedang memesan sekitar pelayan. Ling Han menatapnya, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu membunuh bangsaku. Jadi apa? Mereka hanya anjing rendahan, jadi bagaimana jika 1.000 atau 10.000 mati? Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh, langsung menyebabkan yang lain dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tidak menginginkan apapun selain membunuh orang ini 100 kali jika mereka bisa dengan tatapan tajam mereka sendiri. Ling Han memberikan dan berkata, di mataku, kau lebih rendah dari seekor anjing. Pria muda itu tertegun sejenak sebelum tertawa keras, dan berkata, seorang seniman bela diri belaka di lapisan kelima elemen Gathering Tier, dan Anda benar-benar berani menghina saya. Hahaha, Anda mungkin tidak tahu siapa saya, Hubo iya kan? Petik 2. Aku tidak peduli siapa kamu. Ling Han sudah melompat ke depan, dan dengan, ding, pedangnya telah meninggalkan sarungnya. Pedang itu melesat ke depan, secepat kilat. Berani sekali kamu. Pria muda yang menyatakan dirinya Hubo langsung mengungkapkan ekspresi marah. Tangan kanannya terbuka dan Origin Power membentuk telapak tangan emas, berniat untuk meraih pedang Ling Han. Tangan kanan Ling Han bergerak, dan 5 kilatan Sword Ki muncul bersamaan. Sua, 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 sua. 6 gambar pedang terpotong menjadi satu, dan tangan besar yang terbentuk dari Origin Power langsung diiris menjadi berkeping-keping. Ling Han mendorong ke depan, pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan Hubo. 5 kilatan pedang Ki. Hubo tidak bisa membantu melepaskan napas kaget. Dia sekali lagi menyerang ke depan dengan telapak tangan, dan tangan besar Origin Power lainnya maju ke depan, menghentikan kemajuan Ling Han. Dia tidak bisa menahan senyum dingin menaikkan sudut bibirnya, dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa tempat kecil seperti Grey Cloud Town benar-benar dapat menghasilkan seorang jenius yang berhasil membentuk 5 kilasan pedang Ki. Terlebih lagi, kau jelas-jelas hanya di lapisan kelima elemen Gathering Tier, namun kecakapan yang Anda tunjukkan dapat dibandingkan dengan lapisan ke-9. Anda harus memiliki sekitar 13 Battle Stars, kan? Petik 2. Apa bintang pertempuran? Orang-orang yang mengikuti semuanya bingung. Mereka belum pernah mendengar ungkapan seperti itu sebelumnya. Tapi di depanku, tidak peduli berapa banyak Battle Stars yang kamu miliki, itu sama sekali tidak berguna. Hubo menggelengkan kepalanya, kesenjangan antara tingkat kultivasi terlalu besar. Jika aku bertarung dengan kekuatan penuhku, aku akan bisa membunuhmu dalam satu gerakan. Dia berhenti sejenak, lalu berkata, aku menghargai bakat, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu menjadi bawahanku, aku tidak hanya akan mengampuni kamu, aku bahkan akan bisa memberimu yang saleh pamungkas teknik. Petik 2. Jika Liu Yutong bisa mendengar ini, dia pasti akan tertawa lepas. Siapa Ling Han? Seseorang yang dengan santai bisa mengeluarkan teknik kultivasi kelas surga. Jadi, teknik kultivasi seperti apa yang Anda rencanakan untuk memberinya yang layak disebut teknik surgawi tertinggi? Berlutut dan terima kematianmu, dan aku bisa memberimu akhir yang cepat. Ling Han membalas. Hubo sangat marah, dan berkata, berat, menjadi sombong hanya karena kamu sedikit berbakat bukan kebiasaan yang baik. Karena kamu sengaja mencari kematianmu sendiri, maka biarkan aku membantumu. Kali ini, dia membuat langkah pertama. Saat tangannya bergerak, serangannya tersapu ombak, dan kecakapan pertempurannya telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru dibandingkan sebelumnya. Namun, itu masih hanya peningkatan 1 bintang. Tentu saja, bintang ini hanya berlaku untuk Gusing Spring Tier. Ling Han tidak takut. Memang, kecakapan pertempurannya tidak mampu mencapai tingkat Gusing Spring Tier, tetapi pertahanannya luar biasa. Tubuh pohon mati memungkinkannya untuk menahan serangan yang sangat kuat berulang kali tanpa menderita cedera apapun, dan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan memungkinkannya untuk secara instan memulihkan luka apapun yang dideritanya. Itu cukup untuk membuatnya memenuhi syarat untuk pertempuran ini. 2 seniman bela diri bentrok,
dan kilatan Sword Ki melonjak ke langit, Origin Power memancar kemana-mana. Ini tidak mungkin, Tuan Muda Han benar-benar sangat kuat. Dia benar-benar bisa bertarung bahkan dengan prajurit yang kuat dari Gusing Spring Tier. Apa artinya ini? Bukankah Tuan Muda Han baru saja membantai satu beberapa hari yang lalu? Tapi pria tua itu baru saja menerobos, jadi dia pasti tidak sekuat yang ini. Murmur bangkit di antara kerumunan, dan mereka semua terperangah dengan kekuatan Ling Han. Dia tidak diragukan lagi hanya di lapisan kelima elemen Gathering Tier, namun benar-benar bisa bertarung bahkan dengan seseorang di Gusing Spring Tier. Ini praktis sulit dipercaya. Namun, Gusing Spring Tier ternyata masih Gusing Spring Tier. Setelah beberapa kali saling bertukar pukulan, darah tidak hanya menodai sudut mulut Ling Han, kulit di sekujur tubuhnya juga pecah, meneteskan darah. Dan ini karena dia telah mempelajari kemampuan tubuh pohon mati. Kalau tidak, menderita serangan seperti itu, bahkan tulang-tulangnya akan lama hancur. Menghadapi pemandangan seperti itu, yang lain hanya bisa merasakan rasa kagum dan hormat yang dalam. Ini adalah celah seluruh tingkat, namun Ling Han masih bisa berhasil bertarung sampai titik seperti itu. Jika dua pejuang memiliki tingkat kultivasi yang sama, maka Ling Han kemungkinan besar akan mampu membunuh lawannya dalam satu gerakan. Kondisi Ling Han tidak seburuk kelihatannya. Dengan peredaran gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, luka yang telah dideritanya benar-benar pulih dengan sangat cepat. Kecakapan pertempurannya tidak hanya tidak melemah, itu menjadi lebih kuat dengan penggunaan darah Lone Wolf. Setelah pertempuran yang begitu lama, dia juga mendapatkan pemahaman kasar tentang serangan lawannya. Setiap rahasia di balik gerakan lawannya praktis terungkap kepadanya. Siu, pedangnya tiba-tiba melesat ke depan dan 5 kilasan pedang Ki bergerak tanpa hambatan, seolah itu adalah sikat penulisan dewa, mengarah langsung ke dada Hubo. Hubo sangat terkejut. Meskipun semua gerakannya memiliki kelemahan mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka bisa dilihat oleh seorang seniman bela diri dari elemen Gathering Tier. Tapi itu persis kebenaran dari apa yang terjadi, tebasan dari Ling Han ini mengarah langsung pada titik lemahnya, dan sedang menuju ke arahnya. Dalam saat putus asa, dia hanya bisa mengangkat tangannya dan meletakkannya di blok di depan dadanya. Semburan darah disemprotkan. Sebuah luka muncul di telapak tangan kanannya, dan darah mengalir dari sana. Kedua pejuang telah berjuang begitu lama, dan akhirnya Ling Han berhasil mencetak gol ke lawannya. Hua, orang-orang di sekitar mereka meledak dengan seruan kaget, jelas sangat bersemangat. Meskipun Hubo hanya mengalami satu cedera, dan mengalami sedikit kehilangan, tetapi poin penting adalah bahwa ia berada di Gusing Spring Tier. Seorang seniman bela diri di tingkat Grand Gusing Spring Tier sebenarnya berhasil terluka oleh seorang seniman bela diri di elemen Gathering Tier. Tidak peduli di mana ini terjadi, itu akan dilihat sebagai prestasi ketinggian yang mengesankan. Wajah Hubo dipelintir menjadi ekspresi jahat. Tusukan ini tidak banyak menyakitinya, dan dia hanya mengeluarkan sedikit darah, jadi itu bukan cedera serius. Namun kebenciannya pada Ling Han telah mencapai tingkat astronomi. Seorang jelata biasa dari tempat sepi seperti itu, dan dia benar-benar berani melukainya, anggota salah satu dari 8 klan besar kota kekaisaran, Tuan Muda ketujuh dari klan Hu. Jika berita seperti itu menyebar, bagaimana dia bisa terus menghadapi lingkaran teman-temannya? Selain itu, bukankah bakat pemuda ini terlalu menakutkan? Jika dia benar-benar tumbuh ke Gusing Spring Tier, seberapa kuat dia? Dia tidak bisa membiarkan Ling Han hidup. Hubo telah mengembangkan niat serius untuk membunuh Ling Han. Sebelumnya, bahkan jika dia benar-benar berniat untuk membunuh Ling Han, itu sama dengan manusia biasa membunuh serangga. Itu bukan sesuatu yang akan dianggap serius. Tapi sekarang dia benar-benar berniat untuk membunuh Ling Han dan mengerahkan segenap usahanya. Dia perlahan-lahan menghunus pedangnya, dan berkata, "Kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tapi sejauh ini yang kamu bisa." Karena dia berada di Gusing Spring Tier, dia bisa menggunakan teknik seni bela diri Black Grade. Bab 88, Menjadi Musuh. Tangan Hubo memegang pedangnya yang ditarik. Statusnya adalah yang mulia, dia berada di kelas sosial paling atas di bawah keluarga kekaisaran Rain Country, namun sekarang benar-benar menderita cedera dari orang lain. Ini telah menimbulkan pukulan berat pada harga dirinya, dan tidak mungkin egonya dapat menerima hal seperti itu terjadi, sehingga keinginannya untuk menghapus penguasa masa depan ini semakin meningkat. 5 kilatan Sword Ki, yang bisa dianggap keberadaan yang cukup kuat di antara para penguasa. Kamu tidak akan bisa membunuhku hari ini,
juga tidak akan bisa melakukannya di masa depan, kamu hanya akan mati di tanganku. Ling Han berkata dengan dalam. Dari saat Hubo telah melakukan pembunuhan di tanah Ling Clan Residence, itu sudah berarti nasib orang ini disegel, bahkan para dewa tidak akan bisa mengubah nasibnya. Karena ini adalah pria yang ingin dia bunuh. Hubo, apa yang kamu lakukan di sini? Siu, sesosok melintas di sekitarnya, dan Liu Yutong telah muncul. Dia berada di tengah-tengah menganalisis teknik kultivasi tingkat 3 dari Three Yin Mysterious Arts, tetapi mendengar keributan di luar menjadi lebih keras, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar, dan dengan demikian segera melompat keluar. Wajahnya yang indah dipenuhi dengan kemarahan, dan karena dia melihat bahwa Ling Han berlumuran darah, hatinya tidak bisa menahan diri ketika niat membunuh yang kuat segera bangkit untuk hidup di dalam dirinya. Siapapun yang berani melukai Ling Han, mereka semua tak termaafkan. Namun, Hubo ini adalah tuan muda ketujuh dari klan Hu, dan memiliki status sosial yang sama seperti dirinya. Selain itu, dia bahkan lebih kuat darinya, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah, atau dia mungkin bisa menyebabkan kematian Ling Han. Ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tidak ingin dilihatnya. Yutong, Hubo segera menahan niat membunuhnya, tersenyum dan berkata, perjalananmu kali ini memakan waktu beberapa bulan. Aku sangat khawatir denganmu, jadi aku sengaja datang untuk mengawal kamu kembali. Aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusanku. Liu Yutong berkata dengan dingin. Dia menunjuk ke pintu dan berkata, kamu bisa tersesat sekarang. Yutong, tidak mungkin kamu telah jatuh cinta dengan bocah ini, kan? Tatapan Hubo menyapu Ling Han, kecemburuan yang tak terkendali memenuhi mereka. Kalau begitu, bocah ini pasti akan mati. Kamu berani mengambil satu langkah lagi. Liu Yutong memiringkan tubuhnya untuk berdiri di depan Ling Han, ekspresi dingin di wajahnya yang cantik. Tidak mungkin kamu benar-benar terpikat olehnya. Hubo akan menjadi marah karena marah. Dia dan Liu Yutong sama-sama anggota dari 8 klan besar kota kekaisaran, dan agar tidak didorong dengan mudah oleh keluarga kekaisaran, itu umum bagi 8 klan besar untuk bersekutu satu sama lain melalui pernikahan. Setelah Liu Yutong diketahui memiliki bakat yang sangat kuat di bidang seni bela diri, para anggota dari 7 klan besar lainnya mulai dipenuhi dengan keinginan untuk menikahinya ke dalam klan masing-masing, dan Hubo adalah salah satu dari banyak pengagum dan pengagumnya, pengejar. Dan, secara pribadi, dia sangat puas, karena tidak hanya Liu Yutong memiliki bakat yang mengerikan dalam seni bela diri, dia juga salah satu dari mutiara kembar menakjubkan di kota kekaisaran. Pria apa yang tidak ingin menikahinya? Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia baru saja keluar sebentar, dan hati dan jiwanya ditangkap oleh seorang bocah liar. Omong kosong pedesaan belaka. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin membunuh kecil ini. Dia meraung marah, dan dengan satu lompatan, menerkam ke arah Ling Han. Berani sekali kamu. Liu Yutong melangkah maju untuk menangkis. Hong, aura Gusing Spring Tier meledak. Yi, Hubo tersentak kaget, ekspresi terkejut di wajahnya. Gusing Spring Tier, kamu telah menembus ke Gusing Spring Tier. Tidak mungkin dia tidak akan terkejut. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Liu Yutong sangat berbakat di bidang seni bela diri, tetapi tidak peduli seberapa berbakatnya dia seharusnya hanya mampu menembus Gusing Spring Tier setelah dia melewati usia 20 tahun. Selain itu, beberapa bulan yang lalu Liu Yutong hanya berada di lapisan ke-8 elemen Gathering Tier, jadi secara teoritis, sudah cukup sulit baginya untuk mencapai periode puncak lapisan ke-9 Gusing Spring Tier sekarang. Dan untuk menerobos ke Gusing Spring Tier, setidaknya dia perlu 1 atau 2 tahun lagi untuk menyelesaikannya. Meskipun kekuatan dapat ditingkatkan secara paksa dengan bantuan pil alkimia, tidak mungkin untuk memalsukan aura seseorang. Ini jelas aura Gusing Spring Tier, dan dari perasaan itu, dia baru saja menerobos baru-baru ini. Jenius, dia benar-benar jenius. Yutong, aku salah menyalahkanmu. Dia cepat-cepat berkata, mampu menembus Gusing Spring Tier dalam waktu sesingkat itu, bagaimana mungkin Liu Yutong punya waktu luang untuk menjalin hubungan romantis. Dia pasti mendapatkan semacam pertemuan yang ditakdirkan di sini, dan telah mengerahkan semua upayanya untuk menembus. Ini pasti alasan mengapa dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Nyah, Liu Yutong mengabaikan kata-katanya, telapak tangannya bergerak, dan kekuatan ofensif yang mengerikan naik. Simbol Gusing Spring Tier adalah bentuk origin power yang diberikan. Dengan tepukan tangan, satu demi satu,
tangan raksasa Origin Power terbentuk, terbang menuju Hubo. Dan karena Hubo merasa bahwa dia salah, dia tidak berani menangkis serangannya. Dia hanya terus menghindar sambil memohon belas kasihan. Tapi karena dia berada di periode puncak lapisan pertama Gusing Spring Tier, dia jauh lebih kuat daripada Liu Yutong. Selain itu, Liu Yutong baru saja menerobos, jadi tidak mungkin dia akan terbiasa menggunakan kekuatan yang dia miliki sekarang, dan dia sangat mudah menghindari serangannya. Dan yang lebih penting, meskipun Gusing Spring Tier memungkinkan seniman bela diri untuk mempelajari teknik seni bela diri Black Grade, Liu Yutong baru saja menerobos, jadi bagaimana dia punya waktu untuk mengolahnya. Jadi dia bahkan kurang menjadi ancaman bagi Hubo. Yutong, tenang. Aku akan pergi, oke. Ketika kamu kembali ke kota kekaisaran, aku akan mencarimu lagi. Hubo mundur, tetapi sebelum pergi, dia memberi tatapan dingin pada Ling Han dan berkata, "Brat, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu dekat dengannya, kamu disukai. Yutong bukanlah seseorang yang bisa kamu miliki delusi tentang. Jika Anda berani, saya pasti akan merobek Anda berkeping-keping." Petik 2. Tanpa menunggu reaksi Liu Yutong, sosoknya mengambil lompatan besar, dan dia sudah menghilang jauh. Liu Yutong mengejarnya untuk beberapa langkah tetapi kemudian menyerah. Hubo jauh lebih cepat darinya. "Maafkan saya." Dia berlari kembali ke sisi Ling Han dan berkata dengan penyesalan yang mendalam. Hubo datang ke kediaman Ling Clan dan membunuh begitu banyak orang, namun dia tidak dapat menangkapnya. "Kamu tidak perlu meminta maaf, orang itu milikku." Ling Han berpunuk dingin. Saat ini dia memang belum memiliki kemampuan untuk membunuh Hubo, tapi itu pasti tidak akan terlalu menunggu. Liu Yutong tahu bahwa Ling Han adalah orang yang menepati janjinya, jadi dia cepat-cepat berkata, "Klan Hu adalah salah satu dari 8 klan besar kota kekaisaran, dan kekuatan mereka berada pada tingkat yang sama dengan klan Liu kita. Mereka juga memiliki prajurit yang kuat dari pedestal tier spiritual sebagai dukungan. Anda pasti tidak boleh bertindak gegabah." Petik 2. Ling Han sudah menduga bahwa Hubo harus memiliki status sosial yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengejar Liu Yutong. Dia mengangguk, dan berkata, "Apakah aku tipe orang yang terburu-buru?" Liu Yutong tidak bisa membantu tetapi mengamati saat hening dalam penghormatan terhadap klan Hu. Meskipun Ling Han saat ini hanya di elemen Gathering Tier, bakatnya dalam seni bela diri lebih tinggi daripada miliknya sendiri dengan 100 kali lipat. Dan bersama dengan prestasinya di bidang alkimia, klan Hu telah mendapatkan musuh yang kuat kali ini. Meskipun masih ada 1000 hal yang harus dilakukan di Ling Clan, Ling Dongxing masih memaksa Ling Han keluar dari Ling Clan Residence, memerintahkannya untuk segera berangkat untuk melapor di Akademi Huyang. Setelah beberapa saat dipertimbangkan, Ling Han menyadari bahwa tinggal di sini tidak akan membantu apapun, jadi dia mungkin juga berangkat. Dia dan Liu Yutong membawa Ling Zixuan dan Hu Niu bersama mereka. Namun, karena orang tua Ling Zixuan keduanya meninggal dalam pembantaian besar sebelumnya, Ling Han masih harus mencari seseorang untuk merawat 2 gadis kecil ini setelah mereka mencapai kota kekaisaran. Sekarang, Hu Niu perlahan mulai terbiasa makan daging yang dimasak, tetapi dia masih hanya tertarik makan daging. Dia bahkan tidak akan menyentuh sayuran apapun. Tapi dia sekarang sangat menempel pada Ling Han. Setiap kali ada waktu, dia akan bersandar padanya seperti anak kucing, meletakkan kepala kecilnya di atas lututnya. Jangan berpikir bahwa dia telah menyingkirkan sifat liarnya, karena bagi orang lain, dia masih sangat ganas. Tetapi karena Ling Han, dia juga menjadi sedikit lebih dekat dengan Liu Yutong dan Ling Zixuan. Atau setidaknya, dia tidak akan mencoba menggigit mereka berdua lagi. Dan, Ling Han menyadari sangat terkejut bahwa gadis kecil liar ini sepertinya tidak pernah bisa kenyang. Tidak peduli berapa banyak makanan yang mereka berikan padanya, dia akan dapat dengan mudah mengkonsumsi semuanya. Dan setelah dia makan beberapa daging binatang iblis, sebenarnya muncul lonjakan di tingkat budidayanya, dan dia dengan cepat melangkah ke lapisan keempat tier penyulingan tubuh. Dia jelas belum membangunkan pangkalan rohnya, dan dia belum pernah belajar teknik kultivasi apapun sebelumnya. Ini menyebabkan Ling Han sangat terkejut. Kekuasaan tidak akan muncul begitu saja tanpa alasan. Sebagai contoh, kekuatan asal dalam tubuh seorang seniman bela diri telah datang dari penyempurnaan ki spiritual di sekitarnya. Dan Hu Niu tidak berlatih kultivasi apapun, jadi kekuatannya jelas tidak datang melalui saluran ini. Kemudian,
Itu pasti berasal dari makanan yang dia makan. Mungkinkah gadis kecil ini dapat secara langsung memperbaiki makanan yang dia makan menjadi kekuatan asal sendiri? Ketika deduksi ini muncul di benaknya, Ling Han tidak bisa menahan perasaan heran. Kemampuan menakutkan macam apa itu? Untuk membuktikan kebenaran deduksi ini, Ling Han dan Liu Yutong terus memburu binatang buas agar Hun Yu memakannya. Memang, semakin dia makan, semakin cepat kekuatannya tumbuh. Tetapi ada batasnya, karena perutnya ternyata bukan lubang tanpa dasar. Pada saat mereka berempat mencapai kota kekaisaran, Hun Yu secara mengejutkan sudah berada di lapisan ke-6 body refining tier. Ini tidak menakutkan seperti kecepatan kultivasi Ling Han sendiri, tapi itu cukup mengejutkan, karena bahkan sekarang, dia belum membangunkan pangkalan rohnya. Ling Han punya perasaan bahwa dia telah mengambil harta yang berharga. Bab 89, Iblis Tua. Setelah beberapa hari, Hun Yu akhirnya berhasil belajar beberapa kata. Kata yang paling dia ucapkan adalah, daging, dan kemudian, membunuh, dan juga, Ling Han. Dia hanya berhasil mempelajari 3 frasa ini, yang menjadikan total kosakata menjadi hanya 4 kata. Tapi, setidaknya dia sekarang tahu bahwa, Hun Yu, adalah namanya, dan akan mengangkat kepalanya sebagai tanggapan ketika dia mendengarnya. Dia masih tidak suka berjalan dengan 2 kaki, tetapi Ling Han memiliki pengaruh besar padanya, menyebabkan dia tanpa sadar meniru tindakannya. Pada saat mereka berempat mencapai kota kekaisaran, gadis kecil liar akhirnya terbiasa berjalan dengan kakinya. Tetapi ketika tidak ada orang lain, dia masih akan berjalan merangkak. Dan dia sangat cepat, seolah-olah dia adalah harimau ganas yang akhirnya lolos dari kandangnya. Ketidaksukaannya untuk mengenakan pakaian tidak berubah. Baju baru, setelah hanya beberapa hari, akan tercabik-cabik oleh tangannya, menyebabkan Ling Han dan Liu Yutong merasa sangat jengkel, meskipun Ling Zixuan sangat iri akan hal ini, karena Hun Yu akan mampu untuk sering mendapatkan baju baru. Memasuki kota sebenarnya diperlukan biaya masuk koin perak. Karena mereka berempat, mereka harus membayar 4 koin perak. Meskipun ini adalah jumlah kecil untuk Ling Han, tetapi dengan mempertimbangkan berapa banyak pelancong masuk dan keluar kota ini setiap hari, uang yang datang hanya dari mengumpulkan biaya masuk pasti akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Sungguh kehidupan yang baik menjadi kaisar. Saya membangun jalan ini, jadi jika Anda ingin masuk, Anda harus membayar. Benar-benar adil. Setelah mereka berempat memasuki kota, itu terjadi tengah hari, jadi mereka memutuskan untuk mencari tempat makan siang dulu sebelum pergi melapor di Akademi Huyang. Daging, daging, daging. Hun Yu duduk dengan sungguh-sungguh, air liur sudah mulai menetes dari mulutnya. Ling Han tidak melihat menu, dan hanya berkata kepada pelayan, sajikan saja apapun yang baik, tetapi pasti ada banyak daging. Baiklah, pelayan itu menjawab sebelum pergi. Pada awalnya tidak ada banyak pelanggan di restoran, tetapi karena hidangan demi hidangan yang lezat disajikan di meja mereka, itu juga segera mendekati waktu ketika mayoritas orang akan makan. Jumlah pelanggan di restoran secara bertahap meningkat, membuat suasana semakin hidup. Hun Yu tidak repot-repot menggunakan sumpit apapun. Dia hanya akan meraih dan mengambil ayam atau bebek utuh, dan dalam beberapa saat, dia akan benar-benar melahapnya. Dia benar-benar memiliki selera makan yang luar biasa. Apakah kamu tidak takut tanganmu kotor? Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia telah mengajarinya yang tahu berapa kali, namun gadis kecil liar ini terus membenci penggunaan sumpit karena terlalu sulit untuk digunakan. Hun Yu hanya memberikan cekikikan sebagai tanggapan sebelum terus melahap makanan di depannya. Dibandingkan dengannya, Ling Zixuan jauh lebih halus. Dia hanya akan menerima gigitan kecil, dan ketika dia tersenyum, tidak akan ada tanda-tanda giginya. Dia sudah mempelajari sikap dasar seorang anak perempuan dari rumah bangsawan. Sungguh gadis muda yang tampan, sebuah suara tua terdengar, menyebabkan Ling Han dan Liu Yutong memalingkan kepala mereka untuk melihat pembicara. Itu adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an. Dia mengenakan jubah kaya, dan dari 10 jari di tangannya, ada cincin di 8 dari mereka. Dia jelas sangat kaya. Matanya terfokus sepenuhnya pada Hun Yu dan Ling Zixuan. Tatapannya begitu kuat sehingga seolah-olah cahaya hanya bisa dilihat dari matanya. Apakah kalian berdua orang tua dari 2 gadis kecil ini? Orang tua itu bertanya ketika dia berjalan, tetapi dia segera memperkenalkan diri setelahnya. Saya Chen Yunxiang, penjaga toko di Four Seas Business. Saya cukup terkenal. Liu Yutong menggelengkan kepalanya,
sementara Ling Han melirik Chen Yunxiang sejenak, dan berkata, kami bukan orang tua mereka, hanya saudara mereka. Ling Zixuan dengan patuh tersenyum pada lelaki tua itu, dan memanggilnya sebagai kakek, sementara Hun Yu hanya terus berpikir tentang makan. Di matanya, tidak ada yang lebih penting daripada makan daging. Chen Yunxiang tampak sangat menyukai dua gadis kecil ini. Dia terus mengoceh, menyebabkan Ling Zixuan tertawa terus-menerus, sementara Hun Yu bertindak seolah dia tidak mendengarnya berbicara sama sekali. Pada awalnya, Ling Han hanya berpikir bahwa lelaki tua ini sangat menyukai anak-anak, sehingga tidak terlalu memikirkannya. Tetapi tatapan lelaki tua itu menjadi semakin aneh, seolah-olah dia adalah serigala yang memfokuskan matanya pada dua ekor domba. Matanya begitu hijau sehingga mereka hampir menyala, dan Ling Han akhirnya menyadari bahwa mereka telah bertemu seorang lecer tua, dan target favorit lecer tua ini adalah gadis-gadis kecil. Ayo, biarkan kakek melihat garis telapak tanganmu. Chen Yunxiang tidak bisa menahan diri dari mengulurkan tangan untuk menangkap tangan kecil Ling Zixuan, mengungkapkan warna sejatinya dari penganiaya bejat. Pa, Ling Han mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangan pria tua itu, tatapannya tajam ketika dia berkata, orang tua, kamu sudah begitu tua, namun kamu masih belum mau berperilaku. Chen Yunxiang bukan seorang seniman bela diri, dan saat ia dicengkeram oleh tangan Ling Han, ia tiba-tiba meratap karena sakitnya genggaman yang begitu ketat. Dia hanya berhenti ketika Ling Han melemparkannya, menyebabkan dia tersandung dan jatuh ke tanah. Mengangkat tangannya untuk melihat, di sana mengejutkan muncul 4 tanda jari di pergelangan tangannya. Warnanya begitu hijau sehingga kelihatannya mereka akan segera menjadi memar. Ekspresinya juga menjadi gelap ketika dia mendapatkan rasa takut baru di hatinya untuk Ling Han, namun dia tidak mau menyerah begitu saja pada dua gadis kecil yang cantik dan imut. Jadi, dia berkata, mereka bukan putri Anda, mengapa Anda tidak menyebutkan harganya saja? Percikan niat membunuh melintas di wajah Ling Han, dan dia berkata, pelayan tua, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Chen Yunxiang akan terus meningkatkan tawarannya dan mencoba meyakinkan Ling Han, tetapi ketika dia melihat niat membunuh di wajah Ling Han, dia tidak bisa membantu hatinya gemetar, dia tidak lagi berani terus membuat masalah. Dia dengan cepat berbalik ke arah yang berlawanan dan melarikan diri. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja ketika dia berpikir, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Maka saya hanya akan meminta bantuan orang-orang dari fraksi bumi dan air dan mengambil dua gadis kecil ini dari Anda. Petik 1. Pria tua itu terhuyung-huyung ketika dia pergi, langsung menyebabkan pelanggan lain di restoran tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, lelaki tua itu adalah lecer yang terkenal, dan target utamanya adalah gadis-gadis kecil. Kalau bukan karena dia selalu menggunakan uang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, siapa yang tahu berapa kali dia sudah dipukuli, sampai mati, salah satu pelanggan yang mengenali lecer tua itu berkata dengan menggelengkan kepalanya. Ling Han tidak menganggapnya terlalu serius. Orang tua itu bukan seniman bela diri, jadi lingkaran sosialnya hanya bisa mencakup orang-orang biasa, kemampuannya secara alami terbatas. Jika Chen Yunxiang terus bertahan, tidak tahu apa yang baik untuknya, Ling Han pasti tidak akan berbelas kasihan. Hun Yu sangat cepat memakan dagingnya, seolah-olah dia takut seseorang akan bertengkar dengannya. Pada saat Ling Han dan yang lainnya sudah makan kenyang, dia masih makan, dan kecepatannya belum sedikit pun melambat. Melihat pemandangan ini menyebabkan para pelanggan di restoran tersebut sangat takjub. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana perut mungil gadis kecil ini mampu menampung begitu banyak makanan. Akhirnya, sedikit lebih dari jam 2, gadis kecil itu akhirnya menepuk perutnya beberapa kali dengan puas. Dia menggeliat ke pelukan Ling Han, dan segera mulai mendengkur. Dia bisa makan banyak dan banyak tidur. Ling Han berdiri untuk membayar tagihan. Lebih dari 1.000 koin perak telah dihabiskan untuk satu kali makan ini, setidaknya 90% dari itu ada di perut Hun Yu, membuktikan seberapa besar pengeluaran yang dihabiskan gadis kecil ini. Syukurlah, karena Ling Han telah membunuh Hang Zhan, Malang, dan yang lainnya sebelumnya, tidak ada kekurangan uang di sakunya. Mereka berempat keluar dari restoran dan melanjutkan perjalanan mereka ke Akademi Huyang. Ada 2 orang yang mengikuti kita, kata Liu Yutong pada Ling Han, setelah mereka berjalan beberapa saat. Ling Han mengangguk, dan berkata, aku perhatikan. Tapi aku tidak tahu apakah target mereka adalah uang kita, atau kita. Jika target mereka adalah mereka,
cahaya ganas melintas di matanya. Tanpa ragu, itu benar-benar kejenakaan bejat tua itu, Chen Yunxiang, jika itu memang benar, maka jangan salahkan dia karena tanpa ampun. Mereka datang. Liu Yutong berkata dengan lembut. Saat ini, mereka berdua baru saja berjalan ke gang kecil yang terpencil, dengan tidak ada orang lain di sekitar mereka. Ini tentu saja apa yang sengaja dilakukan Ling Han. Dua pria kuat dengan cepat berlari ke arah mereka. Ketika mereka mencapai Ling Han, salah satu dari mereka mencoba untuk membawa Ling Zixuan, sementara yang lain menjangkau ke arah Ling Han, berniat untuk merebut Hun Yu yang masih tidur dalam pelukannya. Kedua pria kokoh ini bukan seniman bela diri. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang normal. Lagi pula, dari setiap 10 orang, hanya akan ada satu yang memiliki pangkalan spirit, jadi seniman bela diri tidak benar-benar umum. Ling Han tersenyum. Dia tidak hanya tidak melawan, dia bahkan mengangkat tangannya sedikit, memungkinkan pria itu dengan mudah merebut Hun Yu dari genggamannya. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak. Reaksi semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia pikirkan akan terjadi. Sementara itu, karena gerakan itu, Hun Yu terbangun. Dia seperti binatang buas, dan memiliki sifat yang sangat waspada. Ketika dia menemukan bahwa dia dipegang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya, cahaya ganas segera bersinar di matanya. Bab 90, tidak mau menyerahkan niat jahatnya. Meskipun Hun Yu belum membangunkan basis rohnya, dia sudah melangkah ke lapisan ke-6 dari body refining tier karena makan terus-menerus. Konsep macam apa itu? Pria dewasa biasa, bahkan jika ada 20 atau 30 dari mereka bekerja bersama, tidak mungkin bisa menyamai dia. Mengetahui bahwa dia berada dalam genggaman lelaki yang tidak dikenalnya, sifat ganas Hun Yu langsung berkobar. Seperti harimau yang melambaikan cakarnya, tangannya terhubung dengan wajah lelaki besar itu. Kepala lelaki besar itu miring, dan 7 gigi serta seteguk darah langsung menyembur keluar, dia langsung jatuh ke tanah. Hun Yu berjungkir balik di udara dan terus berjongkok di tanah. Mulutnya terbuka, mengungkapkan 2 gigi taring. Keempat tungkainya mendorong dari tanah pada saat yang sama, dan seperti seekor harimau ganas yang akhirnya lolos dari batasannya, dia menerkam pria besar itu. Tangannya menekan bahunya, dan mulutnya sudah turun ke bawah menggigit tenggorokannya. Ling Han buru-buru bertindak dan menjemput gadis kecil liar itu. Dia pasti tidak ingin gadis kecil ini dibunuh. Jika dia melakukannya, maka semua usahanya dan Liu Yutong akan sia-sia. Meski begitu, pria besar yang telah jatuh ke tanah sudah pucat ketakutan. Tenggorokannya mengeluarkan jeritan nyaring. Jika mereka tidak melihatnya atau mendengarnya sendiri, itu benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa seorang pria yang tinggi dan kokoh akan benar-benar dapat melepaskan suara banci seperti itu. Pria besar lainnya lebih beruntung. Dengan tangan pisau dari Liu Yutong ke lehernya, dia langsung pingsan. Jika kamu berteriak sekali lagi, aku akan membunuhmu, kata Ling Han. Pria besar itu buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda yang telah menemukan seorang cabul. Ling Han menempatkan Hun Yu kembali. Sifat ganas gadis kecil liar itu tertahan dengan banyak kesulitan, dan dia terus memamerkan giginya pada lelaki besar itu, mengeluarkan geraman rendah. Pria besar itu berteriak lagi karena takut, tetapi ketika dia mengingat ancaman Ling Han, dia buru-buru menutup mulutnya lagi. Aku adalah murid dari fraksi bumi dan air. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan segera pergi. Pria besar itu mengancam, meskipun dia tidak terlihat sangat percaya diri. Dia bergidik ketakutan bahkan ketika dia berbicara, wajahnya pucat. Ling Han menoleh untuk melihat Liu Yutong dan bertanya, apa latar belakang fraksi bumi dan air ini? Ini adalah pesta bawah tanah kota kekaisaran. Karena beberapa hal tidak dapat dilakukan secara publik, bahkan 8 klan besar kadang-kadang akan menggunakan kekuatan partai ini untuk melakukan beberapa tindakan kotor, kata Liu Yutong. Dia berpikir sejenak, lalu melanjutkan, kepala fraksi bumi dan fraksi air tampaknya bernama Yang Tiandu. Dia berada di tingkat lautan spiritual, dan berbaur dengan sangat baik dengan partai-partai kelas atas kota kekaisaran. Di bidang seni bela diri, garis-garis antara sekte, fraksi, sekte, asosiasi dan masyarakat sangat ketat ditarik. Untuk dapat memiliki nama fraksi akan membutuhkan prajurit yang kuat dari tingkat laut spiritual sebagai dukungan. Ling Han memberi tanda, dan sekali lagi melihat ke belakang pada pria besar itu sambil berkata,
Aku tidak peduli jika kamu adalah fraksi bumi dan air atau fraksi surga dan air. Aku bertanya, dan kamu memberiku sebuah jawab. Jika saya tidak senang dengan jawaban Anda, maka saya akan memutuskan salah satu anggota tubuh Anda. Anda dapat menghitung berapa kali Anda mampu membayar ketidaksenangan saya sendiri. Petik 2. Wajah pria besar itu memucat dan dia buru-buru mengangguk tanpa berhenti. Dia tidak benar-benar takut pada Ling Han, melainkan, dia takut pada Hunyu. Gadis kecil ini memberinya perasaan bahwa dia adalah harimau yang ganas, yang sama sekali tidak punya alasan untuk membantunya. Siapa yang tidak takut itu? Chen Yunxiang mengirimmu. Ling Han bertanya. Iya. Petik 2. Berapa kali kamu membantunya melakukan perbuatan seperti itu? Lelaki besar itu ragu-ragu sejenak, tetapi ketika matanya tertuju pada Hunyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia buru-buru menjawab, saya tidak ingat persis berapa kali, tetapi pasti ada 10 kali. Sebenarnya ada sebanyak 10 kali. Ling Han memberikan ham dan memukul dada pria besar itu dengan telapak tangannya. Karena gelombang kejut dari kekuatan asalnya, ia langsung menghancurkan hati pria itu. Untuk membantu penjahat melakukan kejahatan, mereka pantas mendapatkan lebih dari kematian. Liu Yutong sudah mengembangkan pemahaman diam-diam dengannya. Dia segera menyerang ke depan dengan tusukan pedangnya dan membunuh pria yang jatuh pingsan. Dia kemudian menyarungkan pedangnya dan berkata, serahkan saja iblis tua itu kepadaku, aku akan membuat orang-orang dari klanku berurusan dengannya. Ling Han mempertimbangkan kata-katanya sejenak sebelum mengangguk setuju. Dia tahu bahwa Liu Yutong bertindak demi kepentingannya yang terbaik. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran, di bawah yurisdiksi langsung kaisar. Bahkan jika itu adalah 8 klan besar, mereka harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Jika dia membunuh seseorang tepat setelah dia tiba dan informasi yang dapat digunakan untuk melawannya diperoleh oleh seseorang yang bermaksud menyakitinya, ini mungkin bisa mengakibatkan kemarahan besar dari keluarga kekaisaran. Pada saat itu, Zhu Hexin dan Zhang Wei-san tidak akan bisa melindunginya. Bagaimanapun, negara hujan adalah milik klan Qi. Namun, untuk 2 prajurit kecil kaki di depan mereka, bahkan jika mereka mati, tidak akan ada yang memperhatikan masalah ini. Chen Yunxiang adalah bos sebuah bisnis, jadi pengaruhnya bisa kecil atau besar, bagi Liu Clan, sebagai salah satu dari 8 klan besar, hanya akan terlalu mudah jika mereka berniat berurusan dengan seorang pengusaha. Selain itu, Chen Yunxiang tidak memiliki sejarah yang bersih, jadi hanya mengumpulkan informasi secara acak tentang beberapa perbuatan buruknya akan cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ling Han juga tidak menganggap serius karakter minor seperti itu, jadi dia secara alami tidak akan menolak kebaikan Liu Yutong. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju Akademi Huyang. Kota kekaisaran itu sangat besar. Setidaknya 10 kali ukuran kota Dayuan, dan setelah 1 jam, Ling Han dan yang lainnya akhirnya tiba di pintu masuk Akademi Huyang. Mereka segera dihentikan terlebih dahulu. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Aku Liu Yutong. Liu Yutong melepas sebuah plakat perak dan menyerahkannya kepada 4 penjaga yang ditempatkan di pintu masuk. Jadi itu murid sejati Liu. Salah satu penjaga memeriksa plak dengan cermat, dan dengan cepat mengembalikannya dengan hormat. Kami tidak tahu itu kamu, jadi tolong maafkan kami, murid sejati Liu. Liu Yutong melambaikan permintaan maaf mereka. Dia saat ini berjilbab, jadi masuk akal kalau mereka tidak mengenalinya. Dia menunjuk Ling Han, dan berkata, ini teman saya, dan dia perlu masuk akademi untuk masalah penting. Daftarkan dia untuk saya, mengerti. Keempat penjaga itu mengangguk. Akademi Huyang memiliki peraturan yang sangat ketat. Murid-murid akademi memang diizinkan untuk membawa pengunjung ke halaman akademi, tetapi yang terakhir tidak diizinkan untuk menginap. Setelah masuk, mereka akan terdaftar, dan jika mereka tidak keluar dari akademi pada malam hari, maka murid yang membawa mereka akan dihukum berat. Setelah mendaftar, Liu Yutong membawa Ling Han ke halaman. Disinilah guru yang bertugas menyambut murid baru ditempatkan. Karena tahun baru saja berlalu, ada sekelompok besar siswa baru yang akan datang untuk melapor di sini. Setelah Liu Yutong memimpin Ling Han di sini, dia kemudian pergi bersama Ling Zixuan. Gadis kecil itu datang ke sini dengan tempat pendaftaran yang Ling Dongxing dapatkan melalui kesepakatannya dengan akademi, dan karenanya tidak perlu melalui saluran pendaftaran biasa. Dalam perjalanan ke sini, Ling Han telah mendengar banyak hal mengenai Akademi Hu yang dari Liu Yutong. Di sini,
Siswa dipisahkan menjadi 3 kategori, murid biasa, murid sejati, dan murid inti. Murid biasa cukup sederhana. Anda akan dianggap satu sejak Anda memasuki akademi. Jumlah murid sejati jauh lebih sedikit, hanya total 30. Dalam hal sumber daya budidaya, mereka dapat memperoleh 10 kali lipat jumlah sumber daya yang tersedia untuk murid biasa, sehingga mereka menjadi objek iri bagi murid biasa. Ada 2 syarat untuk menjadi murid sejati. Pertama, Anda harus setidaknya berada di elemen gathering tier, dan kedua, Anda harus berada di 30 murid terkuat di akademi. Akibatnya, persaingan sangat ketat. Namun, Ling Han memenangkan tempat pertama dalam turnamen Dayuan tahun ini, jadi dia akan langsung dikenali sebagai murid sejati pada saat dia masuk, meskipun ini hanya berlaku selama 1 tahun. Ada juga juara dari 36 kota lain yang akan bisa mendapatkan hadiah seperti itu, yang berarti bahwa pada akhir tahun, 36 orang harus didiskualifikasi, dan setelah itu, murid sejati yang menjadi peringkat dari tempat ke-21 ke tempat ke-30 harus menghadapi tantangan dari 10 murid biasa terkuat. Jika mereka kalah, mereka akan diturunkan menjadi murid biasa. Ini juga mengapa Qiyong Ye dan Jin Wuji telah kembali untuk bersaing untuk tempat pertama di turnamen Dayuan. Karena meski sekuat mereka, mereka masih bukan murid sejati.